Bab 631. Su Xiao tentu saja mendapat kabar itu, tetapi dia tidak terlalu mempedulikannya. Dia hanya menenangkan Huda sebentar dan memintanya untuk mengelola kampus untuk sementara waktu. Dibandingkan dengan situasi kampus saat ini, situasinya jauh lebih rumit. Su Xiao tidak ingin membiarkan orang lain bertindak sesuka hati, membuat kampus besar itu menjadi tempat yang penuh asap. Jika orang-orang ini tidak memiliki rasa tanggung jawab, mengingat temperamen Su Xiao, saya khawatir keadaan akan menjadi lebih buruk. Inilah mengapa Su Xiao memanggil Huda kembali. Disinilah Su Xiao merasa cukup repot. Huda, aku akan menyerahkannya padamu. Tidak masalah bagaimana orang menggunakannya atau bagaimana mereka menggunakannya, aku hanya perlu melihat kampus yang bersih. Su Xiao akan menyerahkan urusan kepada Huda, dia langsung pergi untuk mempelajari berbagai hal. Bagi Su Xiao, ada banyak hal yang perlu dia kerjakan. Sebelumnya, Su Xiao menemukan buku harta karun khusus tentang pemurnian peralatan, yang menjelaskan metode yang dapat digunakan untuk memurnikan peralatan. Metode ini hampir tidak memiliki batasan bagi para biksu. Setelah melihatnya, Su Xiaotao sangat ingin mencobanya, tetapi sayangnya, Su Xiaotao selama ini sibuk dengan tugas-tugas berat dan sama sekali tidak ingin berurusan dengan hal-hal ini, yang membuat Su Xiao juga merasa cukup marah. Setelah menyerahkan barang-barang ini kepada Huda, Su Xiao memiliki cukup waktu luang untuk mempelajari keterampilan pemurnian senjata ini. Bagi Su Xiao saat ini, dia tidak kekurangan kekuatan dan kekayaan. Tetapi senjata yang dapat dia gunakan adalah yang paling kurang dimiliki Su Xiao. Su Xiao tidak ingin mendapatkannya, tetapi bahkan jika itu hanya limbao, dia pikir penting untuk menempatkannya di tangan Su Xiao. Jumlah limbao biasa pada senjata, itu membutuhkan takdir. Sekarang kita tahu bahwa semua senjata sihir memiliki pemiliknya masing-masing, jadi Su Xiao selalu menyesal karena dia tidak memiliki senjata untuk dimanfaatkan. Namun, syarat yang dibutuhkan untuk memurnikan alat dalam sistem benar-benar keras. Bahkan jika Su Xiao ingin mengolah beberapa, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Ketika mereka menghasilkan sesuatu yang juga dapat digunakan Su Xiao, itu akan memakan waktu lebih lama lagi. Oleh karena itu, setelah melihat buku kuno tentang pemurnian senjata yang tidak membutuhkan bakat dan kemampuan khusus, Su Xiao segera memutuskan untuk belajar dengan giat dan membuat senjata untuk dirinya sendiri. Adapun yang lainnya, Su Xiao tidak berniat untuk terlalu memikirkannya. Setelah mendapatkan ini, Su Xiao langsung mengeluarkan sejumlah besar material aura untuk diuji. Meskipun Su Xiao dapat dengan cepat mengukir material spiritual menjadi bentuk yang dibutuhkannya, beberapa hal masih membutuhkan pengalaman. Meskipun Su Xiao memiliki metode kultivasi dan teknik pemurnian senjata yang paling sempurna, kurangnya pengalaman tidak dapat dihindari. Dengan cara ini, Su Xiao telah bereksperimen hingga akhir tugas. Setelah menyelesaikan tugas utama, tugas acak tidak kunjung selesai, yang membuat Su Xiao ragu. Namun, Su Xiao tidak mempedulikan hal itu saat ini. Sebaliknya, dia melihat efek peningkatan fungsi sistem pada tugas utama. Inilah yang paling dikhawatirkan Su Xiao. Dia diam-diam menantikannya. Dia tidak tahu apa yang akan dilihatnya selanjutnya. Setelah Su Xiao menerima hadiah, Su Xiao merasa bahwa sistem telah berubah. Tetapi ketika dia melihatnya, apakah dia melihat perbedaan apapun? Segera, Su Xiao mulai menelusuri sistem, mencoba menemukan fungsi peningkatan baru. Setelah melihat sekilas, Su Xiao menemukan bahwa lebih dari dua fungsi, salah satunya adalah sistem undian. Awalnya, sistem juga memiliki fungsi undian, tetapi jika ingin melakukan undian, diperlukan tugas tertentu agar dapat dilakukan. Kali ini, Su Xiao hanya perlu memiliki poin pengetahuan yang cukup untuk melakukan undian sesuka hati. Dia bisa mengambil undian sebanyak yang dia mau, tetapi dia juga perlu menghabiskan banyak poin pengetahuan, 10.000 poin sekaligus. Yang membuat Su Xiao merasa paling tidak berdaya adalah hadiah undian tidak transparan, dan bahkan berubah seketika. Jadi tidak ada yang bisa mengatakan apa yang akan didapatkan Su Xiao pada akhirnya, tetapi itu tidak mengurangi antusiasme Su Xiao. Dia segera mengambil undian 100 kali dan berencana untuk mencobanya. Dengan berkurangnya poin pengetahuan, serangkaian hal muncul di depan mata Su Xiao, semuanya adalah hadiah yang didapatkan Su Xiao kali ini. Di antaranya, ada 79 buku yang tidak dimiliki Su Xiao, tetapi Su Xiao hanya melihat sekilas dan melihat hal-hal berikutnya. Mengenai hal-hal berikutnya, Su Xiao terkejut. Itu berisi beberapa obat mujarab, dan bahkan setelan pertahanan, yang tidak bisa dibeli Su Xiao di mal sistem. Ini juga membuat Su Xiao lebih memperhatikan fungsi undian. Setelah mempelajari fungsi undian, Su Xiao langsung membalik panel sistem ke bagian akhir. Kali ini, dia melihat fungsi baru lainnya. Mengenai fungsi ini, Su Xiao tidak tahu harus berkata apa. Sekilas tampak seperti ayam, tetapi sebenarnya juga memiliki efek spesifik. Pada akhirnya, fungsi ini mirip dengan rumah perdagangan. Di antara langit dan alam semesta, Su Xiao bukanlah satu-satunya yang memiliki sistem.
Rumah perdagangan ini adalah tempat mereka berkomunikasi satu sama lain. Bahkan setelah level sistem mencapai level 10, rumah perdagangan ini masih bisa dibuka. Ini juga membuat Su Xiao mengerti bahwa sistemnya hanya level 10, tidak lebih. Su Xiao segera pergi ke panel depan sistem. Di tempat yang sederhana, dia memperhatikan level sistemnya, level 10, tetapi level tertinggi, tanpa penjelasan apapun. Seolah-olah Su Xiao tidak menemukan pengetahuan apapun tentang sistem tersebut di pusat perbelanjaan sistem atau buku keterampilan, yang membuatnya penasaran tentang asal-usul sistem tersebut. Su Xiao tidak langsung memperhatikan masalah ini, tetapi fokus pada rumah perdagangan terakhir. Fungsi jalur perdagangan dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah aula perdagangan. Setiap orang memiliki 5 kotak di atasnya. Mereka dapat meletakkan apa yang ingin mereka perdagangkan di sana, dan mereka juga dapat meletakkan apa yang mereka butuhkan. Jika seseorang menyukainya, mereka dapat langsung berdagang. Tempat kedua adalah tempat yang mirip dengan perdagangan pribadi, di mana kedua pihak dapat berdiskusi, mencari mitra dagang yang berbeda, dan bahkan memiliki fungsi grup. Tetapi Su menertawakannya, tetapi tidak melihat grup untuk bergabung. Su Xiao segera melihatnya dan fokus pada aula perdagangan depan, karena barang-barang yang diperdagangkan di sini dapat dibawa keluar. Ini tidak lagi seperti barang-barang di pusat perbelanjaan sistem, dan hanya dapat digunakan oleh Su Xiao sendiri. Demikian pula, mata uang bank perdagangan adalah koin emas, dan rasio pertukaran dengan poin pengetahuan adalah 10.000. Hanya 10.000 poin pengetahuan yang dapat ditukar dengan sedikit koin emas, yang membuat Su Xiao, yang memiliki hampir 100 juta poin pengetahuan, merasa bahwa kekayaannya telah menyusut 10 kali lipat dalam sekejap. Hal ini membuat pikiran Su Xiao yang bersemangat langsung tenang. Su Xiao terus menjelajahi fungsi rumah perdagangan pedagang dan menemukan bahwa barang-barang di sini berkualitas rendah, atau murah, dengan harga maksimal tidak lebih dari 100 koin emas. Ini mungkin juga merupakan kualitas terendah dari rumah perdagangan tersebut. Karena di bagian depan, terdapat informasi tentang bank perdagangan utama, yang membuat Su Xiao ingin tahu apa yang akan terjadi setelah sistem ditingkatkan ke level tertinggi. Untuk ini, Su Xiao harus menunggu dan melihat. Setelah memahami semua hal di rumah perdagangan, Su Xiao langsung menutup panel sistem. Dia berencana untuk menenangkan diri dan memikirkan apa yang bisa dia gunakan untuk berdagang. Setelah memikirkannya, Su Xiao menemukan bahwa dia hanya bisa menggunakan pengetahuan untuk berdagang. Meskipun ada pepatah yang mengatakan bahwa pengetahuan itu tak terbatas, bagi Su Xiao dan orang lain yang memiliki sistem, pengetahuan benar-benar tidak ada artinya. Setelah berpikir sejenak, Su Xiao sedang memikirkan apa yang harus dilakukan, dan suara sistem langsung terdengar, "Selamat kepada tuan rumah atas pembukaan fungsi transaksi, tugas regional, penjual, menyelesaikan transaksi, memberi poin pengetahuan, 1 juta. Melihat tugas ini, Su Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya sistem mendesaknya, dan dia tidak berniat untuk terus menunda. Dia segera membuka panel sistem, mencari fungsi bank perdagangan, dan mencari barang-barang yang mungkin perlu diperdagangkan di ruang perdagangan. Tetapi setelah memeriksa, Su Xiao menemukan bahwa tugas itu tidak mudah. Jika Su Xiao adalah pembeli, dia bisa menyelesaikan tugas setiap menit, tetapi cukup sulit baginya untuk menjual sesuatu. Sebelum Su Xiao menggantungkan 5 buku, tidak ada seorang pun yang datang untuk memeriksanya. Tak perlu dikatakan, buku-buku itu sudah dibeli. Terlebih lagi, ada peraturan tentang harga di tempat perdagangan, yang sama sekali tidak lebih rendah dari harga di pusat perbelanjaan sistem. Bahkan jika harganya sama, Su Xiao juga perlu membayar pajak di muka, yang membuat Su Xiao merasa semakin pelit dengan sistem tersebut. Su Xiao mencari di aula perdagangan, tetapi tidak menemukan transaksi apapun yang membutuhkan buku, yang membuat Su Xiao merasa tak berdaya. Bahkan jika Su Xiao ingin menjual keterampilan, tidak ada yang mau membelinya. Saat Su Xiao menghela napas, dia melihat seseorang bertanya padanya. "Apakah Anda punya buku?" "Tentu saja, buku apa yang Anda butuhkan?" Melihat pesan yang dikirim oleh pihak lain, Su Xiao segera bertanya. Ini adalah orang pertama yang menemukan Su Xiao. Su Xiao juga sangat merasa terhormat. Bukan karena dia tidak ingin pergi ke orang lain. Tetapi mereka tidak mau memperhatikan Su Xiao, yang membuat Su Xiao berpikir apakah akan mencoba satu persatu. Dalam hal ini, lebih baik dia mengurus dirinya sendiri. Bab 632. Istana Musim Semi, apakah Anda memilikinya? Melihat pesan yang dikirim oleh pihak lain, Su Xiao sedikit terkejut. Sebelum dia bisa menjawab, orang di seberangnya melanjutkan mengirim pesan. Ini jenis gambar Istana Musim Semi dengan gambar yang paling jelas. Lebih baik tanpa kata-kata. Nada mendesak seperti itu membuat Su Xiao merasa sedikit terkejut dan langsung bertanya. Bukankah itu ada di sistem? Fungsi sistem dapat dikatakan sempurna, bahkan jika bukan jenis sistem ini, selama ada cukup poin pengetahuan, itu bisa didapatkan. Dapat dikatakan bahwa jika dia benar-benar ingin membelinya, bukankah lebih baik pergi ke sistem dan membelinya?
Tentu sistem akan memberikan layanan yang paling sempurna. Tidak, hanya ada versi teks di sistem. Bahkan jika deskripsinya jelas dan orang-orang siap untuk membelinya, tetapi jika Anda tidak melihatnya, tidak seperti itu. Jika Anda dapat memberi saya beberapa gambar, saya akan membelinya tanpa ragu. Di mana pihak lain masih mendorong Su Xiao untuk mengatakan hal itu, membuat Su Xiao juga ragu di dalam hatinya. Tapi dia tidak langsung setuju. Sebaliknya, dia mencari di mal dan menemukan bahwa, seperti yang dikatakan pria itu, hanya ada versi teks. Su Xiao melihatnya dan merasa bersemangat. Yang mengejutkan Su Xiao adalah benar-benar tidak ada gambar, bahkan gambar pun tidak ada. Tepat ketika Su Xiao sedang mencari, sistem tiba-tiba mengeluarkan nada peringatan. Mohon jangan terus mencari informasi yang tidak pantas, jika tidak, fungsi sistem Su Xiao akan langsung dimatikan selama 3 hari. Tepat ketika Su Xiao tidak percaya pada hal buruk dan ingin mencoba menemukan sesuatu yang membuatnya puas, dia mendapat petunjuk dari sistem, yang membuat Su Xiao tenang. Setelah mengamati kalimat ini berulang kali, Su Xiao mengerti bahwa sistem tidak sempurna. Dengan kata lain, beberapa fungsi tidak diizinkan oleh sistem. Jika Anda benar-benar memasukkan peta istana musim semi atau video pendek ini di dalamnya, saya khawatir Anda akan dihukum dengan mematikan sistem selama 3 hari. Akibatnya, Su Xiao tiba-tiba merasa merinding dan menatap Departemen Perdagangan Bait yang terus-menerus mendesak dengan kata-kata, tetapi membuat Su Xiao tersenyum dan merasa cukup marah. Namun, bahkan kemarahan Su Xiao pun tidak membantu sama sekali. Namun, Su Xiao tidak mau melepaskan pihak lain, dan langsung menyerah. Tidak diizinkan oleh sistem. Setelah Su Xiao sadar, orang di seberang sana tidak menyerah dan terus bertanya, terus memberikan informasi kepada Su Xiao dan berkata, Anda dapat mengubah nama mereka, atau menyamar, Anda dapat tenang, sistem sangat mudah untuk ditipu, dia hanyalah benda mati, tidak ada apa-apa. Melihat ucapan pihak lain, Su Xiao, yang sudah mengetahui masalahnya, hanya tertawa kecil, dan segera melanjutkan, tidak, aku tidak akan melakukannya. Bagaimana aku bisa tahu apa yang akan terjadi padaku? Su Xiao tampaknya menolak, tetapi sebenarnya memberikan sedikit kelonggaran kepada pihak lain. Benar saja, ketika Su Xiao ragu-ragu, pihak lain sepertinya menyadari sesuatu, dan segera melanjutkan membujuk Su Xiao, baiklah, aku akan memberimu 10 kali lipat harga, 100 koin emas. Selama kau menjual barang kepadaku, kau bisa mengatakan apa saja. 100 koin emas setara dengan 100 juta poin pengetahuan. Jika Su Xiao tidak benar-benar mengetahui cara pihak lain, dia akan tergoda oleh godaan seperti itu. Tetapi Su Xiao memikirkannya dan segera berkata kepada pihak lain, ini yang kau katakan. Mari kita gunakan perdagangan anonim, atau aku tidak akan tenang. Transaksi anonim adalah transaksi yang tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak. Yang terpenting adalah transaksi ini tidak dapat dikembalikan. Apapun yang kau beli, kau tidak dapat mengembalikannya. Transaksi semacam ini bisa membuat Su Xiao mengambil kesempatan untuk memulai lagi. Oke, perdagangan anonim berarti perdagangan anonim. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, pihak lain ragu sejenak, atau setuju untuk dihubungi, Su Xiao pun langsung tersenyum licik. Baiklah, aku punya basis komputer di sini. Aku akan membungkusnya. Aku akan memasukkannya ke bursa anonim, dan kamu bisa membelinya. Su Xiao dengan santai meletakkan buku di sampingnya ke jendela perdagangan. Setelah beberapa saat, Su Xiao melihat bahwa basis komputer yang dia letakkan telah dibeli. Melihat tugas yang selesai, Su Xiao merasa puas. Dengan 100 koin emas untuk membeli basis komputer seharga hanya 10 yuan, Su Xiao juga merasa bahwa dia benar-benar seorang pengusaha sukses dengan harga seperti itu. Segera, Su Xiao langsung menutup rumah perdagangan, dan tidak lagi memperhatikan jendela perdagangan yang berkedip. Pihak lain berani menindasnya, jadi jangan salahkan dia dengan 100 koin emasnya. Setelah Su Xiao menerima hadiah dari tugas sistem, dia menemukan bahwa tugas sistem telah berubah. Awalnya, tugas sistem Su Xiao hanya dapat dipicu secara instan, tetapi sekarang berbeda. Ada banyak tugas di dalamnya. Su Xiao dapat memilih untuk menerimanya sendiri, termasuk tugas utama, tugas cabang, tugas acak, dan tugas sementara. Melihat perubahan tersebut, Su Xiao segera membuka daftar tugas, berniat mencari beberapa tugas utama dan tugas mendesak untuk diselesaikan. Namun, setelah Su Xiao melihat prasyarat tugas-tugas tersebut, dia langsung memahami betapa menjijikkannya sistem tugas tersebut. Jika ingin mengambil alih tugas mendesak, Anda harus menyelesaikan 10 tugas cabang dan 10 tugas sementara. Jika ingin mengambil alih tugas utama, Anda harus menyelesaikan 100 tugas cabang atau tugas sementara, dan juga 10 tugas mendesak. Jika tidak, Anda tidak dapat mengambil alih tugas yang sesuai. Di antara keduanya, tidak dapat digabungkan. Artinya, jika dia ingin mengambil alih tugas utama, dia harus menyelesaikan 200 tugas cabang, 100 tugas sementara, dan 10 tugas acak sebelum dapat mengambil alih tugas utama. Tugas yang berbeda juga memiliki level yang berbeda.
Semakin tinggi levelnya, semakin baik hadiahnya. Tetapi tidak peduli seberapa tinggi levelnya, itu tidak ada hubungannya dengan jumlah tugas. Yang terpenting adalah Anda hanya dapat mengambil 3 tugas sekaligus, dan ketiga tugas tersebut tidak sama. Setelah memahami seluk-beluk tugas sistem, Su Xiao menghela napas sedikit, tetapi tanpa ragu membuka daftar tugas, dan memilih tugas cabang dan tugas sementara. Itu juga menghabiskan 1,1 juta poin pengetahuan Su Xiao. Pada saat Su Xiao mengambil tugas tersebut, sistem berbunyi lagi, lepaskan tugas sementara, lari 100 putaran di sekitar lapangan bermain antara pukul 11 dan pukul 12 siang, batas waktu tugas, 3 hari, hadiah tugas, 3 juta poin pengetahuan. Lepaskan misi cabang, taklukkan 3 sekte, bawa mereka ke dalam lingkup pengaruh tuan rumah, batas waktu misi, 1 tahun, hadiah misi, 30 juta poin pengetahuan. Melihat tugas yang diperbarui, Su Xiao langsung merasa ada yang tidak beres. Namun, kedua tugas ini tidak berarti apa-apa bagi Su Xiao. Tentu saja, Su Xiao tidak akan membuang poin pengetahuan untuk memperbarui tugas lagi. Setelah peningkatan ini, tugas tersebut tidak lagi wajib, dapat diperbarui. Bahkan jika itu adalah tugas yang dihapus, Su Xiao tidak ingin mengambilnya, jadi dia hanya perlu memilihnya lagi. Namun, di saat yang sama, hal itu juga membutuhkan sejumlah pengetahuan. Hal seperti itu membuat Su Xiao merasa cukup tak berdaya, tetapi bagaimanapun juga, itu jauh lebih baik. Meskipun Su Xiao merasa sedikit tidak enak, dia tidak ragu untuk menerima tugas itu. Dia melihat jam lagi. Pukul 10 pagi, dia segera berencana untuk menunggu hingga pukul 12 untuk menyelesaikan tugas sementara itu. Bagi Su Xiao, berlari 100 putaran per jam bukanlah masalah sama sekali. Tetapi Su Xiao lupa bahwa dia sekarang berada di kampus. Meskipun ini adalah sekolah praktik, tidak ada yang melupakan soal makan. Selain itu, makanan di kampus pasti mengandung aura dan rasanya enak. Siapa yang bisa menolak makanan yang dapat membantu latihan? Ketika Su Xiao keluar, tepat pukul 10.55. Melihat tidak banyak orang di lapangan bermain, Su Xiao merasa lega. Jika terlalu banyak orang, itu tidak akan baik untuknya. Meskipun Su Xiao sudah membayangkan dikelilingi banyak orang, tetap ada perbedaan antara ramai dan sepi. Jadi Su Xiao langsung pergi ke lapangan bermain, menunggu pukul 11. Tepat ketika waktu menunjukkan pukul 11, Su Xiao mulai berlarian di sekitar lapangan bermain. Tiba-tiba, bel berbunyi tanda berakhirnya pelajaran. Bunyi bel itu, seolah-olah membuka sebuah organ umum, di ruang kelas di sekitar lapangan bermain, banyak siswa dan guru berhamburan keluar. Lapangan bermain kampus hanyalah hiasan. Kecuali para pasangan yang akan berpacaran di sini, tidak ada yang akan datang ke sini untuk berlarian. Lagi pula, jarak ini tidak berarti apa-apa bagi para praktisi. Namun, larian Su Xiao yang sembrono di lapangan bermain langsung menarik perhatian semua orang. Selain itu, lapangan bermain adalah satu-satunya jalan penghubung antara ruang kelas dan kantin, jadi kita bisa membayangkan betapa mencoloknya Su Xiao. Menyadari tatapan para siswa di sekitarnya, Su Xiao merasa sedikit kesal. Namun, memikirkan bahwa 3 juta poin pengetahuan akan dikurangi jika tugasnya gagal, kemarahan Su Xiao langsung lenyap. Segera, Su Xiao langsung menutup kelima inderanya, menerobos kerumunan sesuka hati, menyelesaikan tugasnya berputar-putar. Pada pukul 12 siang, jumlah orang di lapangan bermain sudah berkurang. Hal semacam ini membuat Su Xiao merasa cukup tak berdaya. Yang terpenting adalah Su Xiao belum menyelesaikan tugasnya. Di bawah pengaruh kerumunan, Su Xiao hanya mampu berlari lebih dari 60 putaran. Dia pasti bisa menyelesaikan tugasnya besok, tetapi Su Xiao selalu memiliki firasat buruk di hatinya. Bab 633. Saat melihat harimau muncul di sekitar taman bermain, firasat Su Xiao terbukti benar. Bos, benarkah itu Anda? Setelah melihat Su Xiao berhenti, Huda tak kuasa menatap Su Xiao dengan aneh. Dia tidak mengerti mengapa Su Xiao tiba-tiba datang ke tempat ini. Saat mendengar kabar itu, Huda mengira dia salah dengar, tetapi setelah utusan itu berulang kali meyakinkannya, Huda datang ke taman bermain dan benar-benar melihat sosok yang melintas di taman bermain yang sempit. Meskipun Huda tidak dapat mengidentifikasi siapa orang itu dari bayangan yang samar-samar, dia tahu bahwa itu pasti bukan orang biasa yang dapat melakukan hal seperti itu. Tetapi melihat Su tersenyum, Huda masih sedikit tidak percaya. Su Xiao tentu saja melihat ekspresi ketakutan harimau itu, dan merasa cukup sedih di hatinya. Namun, Su Xiao tidak banyak bicara tentang penyebab masalah itu, dan langsung berkata dengan acuh tak acuh, "Saya hanya berolahraga." Kemudian, mengabaikan tatapan aneh harimau itu, dia berkata kepadanya, "Ada beberapa hal yang ingin saya minta Anda jelaskan. Anda harus datang kepada saya." Setelah itu, Su Xiao buru-buru meninggalkan lapangan bermain. Setelah Su Xiao pergi, pembicaraan tentang Su Xiao tidak pernah berhenti. "Benarkah itu kepala sekolah kita?"
pria kuat legendaris dengan kultivasi nirvana. Soal kejutan, kepala sekolah hanya datang ke sini untuk berolahraga. Tidakkah kau dengar dia mengatakan itu? Kau benar-benar percaya? Percaya atau tidak, itu tidak masalah. Apakah kau pikir kepala sekolah akan datang besok? Seharusnya tidak kembali. Sayang sekali kepala sekolah sangat tampan. Jika dia bisa didekati, dia akan berada di puncak hidupnya. Kau bermimpi. Kau ingin menikahi kepala sekolah. Apa prestasi dan penampilanmu yang pantas untuk kepala sekolah? Aku memiliki hati yang tulus dan penuh cinta, cukup. Oh, jangan katakan itu lagi. Setelah Su Xiao pergi dengan cepat, dia tidak tahu bahwa ada pembicaraan tentang dirinya di seluruh kampus, dan bahkan beberapa orang memikirkannya. Besok, dia akan datang ke lapangan bermain untuk melihat-lihat. Jika Su Xiao muncul, dia akan berlari bersamanya. Ketika waktunya tiba, mereka akan mengobrol dengan baik. Mereka adalah orang-orang yang pernah berlari bersama Su Xiao, dan mereka memiliki hobi yang sama dengan Su Xiaozi. Sangat dekat. Saat ini, Su Xiao tidak tahu ini. Ketika dia berteriak pada harimau, Su Xiao benar-benar memiliki tujuan. Untuk menyelesaikan tugas jalur cabang, Su Xiao segera menyerahkan daftar sekitar 10 klan kecil kepada Huda dan berkata, kamu bisa memeriksa semua klan kecil di atas. Jika menurutmu sesuai, ambillah beberapa. Kata-kata Su Xiao langsung membuat Huda serius. Huda dengan santai melihat daftar itu, tetapi dia tidak terlihat terlalu takut. Lagi pula, Huda sudah terbiasa dengan pertempuran, dan tentu saja dia tidak akan terlalu takut. Tetapi Huda juga memiliki beberapa pertanyaan. Bos, apa maksudmu? Apakah kau ingin mereka semua dikalahkan? Tiger menatap Su Xiao dengan penuh semangat bertarung. Jika Su Xiao mengangguk, dia akan membuat cara yang sempurna untuk mengalahkan ke-10 sekte itu. Namun, Su Xiao hanya berpikir sejenak dan berkata kepada Huda, setidaknya 3, dan cepat, dan jangan muncul sebelum itu. Kenyamananmu lebih penting daripada apapun. Su Xiao merasa tidak tenang dan mengatakan kepadanya bahwa di dalam hatinya, peran Tiger lebih penting daripada puluhan juta poin pengetahuan. Lagi pula, jika tugas gagal, dia bisa mengambilnya lagi. Jika tidak ada poin pengetahuan, dia bisa mendapatkan lebih banyak uang. Jika sesuatu terjadi pada Tiger, Su Xiao benar-benar tidak dapat menemukan pengganti untuk menggantikan pekerjaan Tiger. Jangan khawatir, bos. Saya akan menyelesaikan tugas ini. Mendengar kata-kata Su Xiao, Huda begitu terharu hingga ia bahkan ingin mengalahkan ke-10 sekte demi Su Xiao untuk membuatnya bahagia. Melihat penampilan agresif Su Xiao juga merasa tak berdaya, segera berkata kepada Su Xiao, kemarilah. Ketika Huda datang, Su Xiao langsung memberi tanda pada Huda. Ia berkata kepada Huda, tanda ini cukup untuk para biksumu di Nirwana untuk bertahan hidup. Mereka dapat menahan 3 pukulan penuh. Pukulan kedua, kau akan dikirim kepadaku. Terima kasih, bos. Saya akan menjaga keselamatan saya dengan baik. Melihat keseriusan Su Xiao, hati Huda juga tergerak, dan ia segera berkata kepada Su Xiao dengan tulus. Baiklah, tentu saja, lebih baik bisa kembali dengan selamat. Ingat, saya harus mengatur urusan kampus. Saya tidak ingin ikut campur lagi. Su Xiao menggelengkan kepalanya dengan santai, membujuk Huda keluar, lalu melanjutkan memikirkan urusannya sendiri. Keesokan harinya, Su Xiao kembali ke lapangan bermain, dan mendapati bahwa sebelum pukul 11, sudah ada beberapa siswa dan guru di sekitar lapangan bermain, yang membuat Su Xiao tidak tahu harus berkata apa. Bahkan diam-diam menyesal telah memilih tugas ini, tetapi saat ini, Su Xiao tidak mau menyerah. Segera ia menelepon Huda, bertanya, Pak Huda, di mana lapangan bermain di sekitar kampus? Lebih baik dirahasiakan saja. Kata-kata Su Xiao yang menggema itu membuat Huda langsung berdiri. Setelah merenungkan maksud kata-kata Su Xiao, Huda bertanya, Pak, apakah Anda benar-benar ingin berlari dan berolahraga lagi? Kalau tidak, saya akan mengirim seseorang untuk memperbaikinya untuk Anda. Hanya butuh 1 minggu untuk menyelesaikannya. Kampus berada di tempat yang jarang dikunjungi orang. Dan hanya ada 1 lapangan bermain di kampus ini. Tidak ada yang seperti itu di seberang lapangan bela diri. Kamu tidak bisa menggunakan lapangan bermain itu. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Su Xiao terus melakukannya, dia berpikir bahwa Su Xiao hanya bertindak impulsif kemarin, tetapi Huda memikirkan pertanyaan Su Xiao sejenak dan menjawab. Setelah mendengarkan kata-kata Huda, Su Xiao tiba-tiba merasa bahwa memperbaiki kampus menjadi tempat yang jarang dikunjungi orang bukanlah hal yang baik. Tetapi sekarang, bagaimanapun juga, Su Xiao hanya bisa terus bekerja keras. Dia segera dengan acuh tak acuh berkata kepada Huda, tidak, kamu tidak perlu memperbaiki lapangan bermain. Silakan. Tidak banyak perbedaan antara mereka yang tampak seperti 2 kacang polong dan yang lainnya. Dan tinggi badan Su Xiao dan yang lainnya sama, dan mereka semua disembunyikan oleh senyum Su Xiao. Tidak ada yang bisa membedakan mereka dari yang lain. Titik.
Ayo pergi. Atas perintah Su Xiao, para biarawan yang direkrut sementara oleh Su Xiao berlari menuju lapangan bermain dengan senyum masam di wajah mereka. Melihat barisan orang seperti itu muncul di lapangan bermain, dan bahkan berlarian mengelilingi lapangan bermain, membuat semua siswa tercengang. Apakah kepala sekolah Su Xiao masih di sini? Kurasa tidak. Melihat situasi seperti itu, kebanyakan orang berpikir bahwa Su Xiao tidak akan kembali, dan bahkan beberapa orang berpikir ke tempat lain. Apakah menurutmu kita akan mendapatkan sesuatu jika kita ikut berlarian? Mungkin, bukankah kepala sekolah Su Xiao sudah berlarian ke sana kemari? Sekarang para biarawan ini juga berlarian, yang berarti pasti ada keuntungan di dalamnya. Petik 2. Jadi, di bawah bujukan yang tak dapat dijelaskan itu, beberapa pengikut siswa, Su Xiao dan yang lainnya, berlari satu demi satu. Setelah melihat seseorang bergabung, mereka semua ikut bergabung satu persatu, yang membuat Su Xiao merasa tak berdaya. Tetapi jika Su Xiao mengatakan sesuatu untuk mengusir semua siswa, Su Xiao tidak bisa melakukannya. Segera, Su Xiao hanya bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dia lihat. Dia ingin menyelesaikan tugas secepat mungkin. Ketika Su Xiao akhirnya mendengar suara penyelesaian tugas dari sistem, dia tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Dia segera menyembunyikan tubuhnya dan meninggalkan lapangan bermain. Adapun para biarawan dan siswa lainnya, Su Xiao tidak lagi mempedulikan mereka. Dia juga ingin melihat apakah tugas sementara semuanya jebakan seperti itu. Setelah mengetahui tindakan Su Xiao, Huda juga merasa tak berdaya dan menggelengkan kepalanya, tetapi dia masih memiliki gagasan untuk membangun tempat olahraga yang aman. Dia tidak bisa membiarkan Su Xiao mengganggu sistem kampus lagi dan lagi. Su Xiao tentu saja tidak tahu tentang ide Tiger. Setelah kembali ke villa, Su Xiao langsung menarik keluar panel sistem. Setelah menerima hadiah tugas, Su Xiao langsung menunjuk tugas sementara, berniat untuk melihat iblis macam apa kali ini. Berikan misi sementara, ajarkan 3 siswa, pelajari 3 mantra, batas waktu misi 7 hari, hadiah misi 6 juta. Melihat tugas ini, Su Xiao merasa lega. Akhirnya, tidak ada lagi yang salah dengan mengajar siswa. Menurut Su Xiao, mengajar siswa terlalu sederhana. Segera, Su Xiao meminta mereka untuk memilih 3 siswa dengan karakter dan kemampuan belajar yang luar biasa melalui asistennya, dan dia ingin memberi mereka hadiah. Kurang dari 1 jam setelah perintah Su Xiao, 2 wanita dan seorang pria muncul di hadapan Su Xiao. 2 di antaranya adalah kenalan Su Xiao, Yu Xiang dan Luo Chao, sementara seorang gadis lain bernama Mi Tiani adalah blasteran. Saya sudah bertemu kepala sekolah. Ketiganya memberi hormat kepada Su Xiao. Silakan duduk. Melihat ketiga orang itu, Su Xiao mengangguk puas. Bakat dan kecerdasan ketiga orang ini semuanya bagus. Bahkan jika Su Xiao ingin mengajar, dia harus memilih yang terbaik. Kepala sekolah, hadiah apa yang akan Anda berikan kepada kami? Setelah duduk, Yu Xiang, yang paling akrab dengan Su Xiao, langsung bertanya. Dia sangat ingin bertemu Su Xiao. 2 orang lainnya pun tampak sama. Dia ingin melihat apa yang bisa diberikan Su Xiao kepada mereka. Bab 634. Hari-hari ini aku akan mengajari kalian 3 mantra. Aku akan mengajari kalian 3. Su Xiao tidak memarahi mereka, jadi dia langsung berkata kepada mereka. Ketika mendengar kata-kata Su Xiao, ekspresi mereka berubah. Ekspresi Luo Chao paling terkejut. Dibandingkan dengan orang tuanya, dia hanyalah seorang praktisi biasa, dan prestasinya tidak sebaik dirinya. Dia biasanya berlatih sendiri, atau setelah mencapai tingkat tertentu, dia pergi meminta bimbingan guru. Hadiah dari Su Xiao adalah yang terbaik untuknya. Namun, kedua gadis lainnya tampak sedikit marah. Baik Yu Xiang maupun Mi Tiani memiliki latar belakang masing-masing. Mereka juga telah dibimbing oleh para biksu nirwana. Tentu saja, mereka tidak terlalu mempercayai nasihat Su Xiao. Kenapa tidak? Kalau begitu ganti ke orang lain. Su Xiao melihat ekspresi wajah Yu Xiang dan Mi Tiani, dan segera berkata dengan sedikit bercanda. Aku tidak mau. Aku mendapatkannya dengan susah payah. Ketika Yu Xiang mendengar perkataan Su Xiao, dia tahu bahwa Su Xiao hanya bercanda, tetapi dia tetap memanggilnya. Luo Chao menunjukkan tekadnya kepada Su Xiao secara langsung, mengatakan bahwa dia bersedia mendengarkan nasihat Su Xiao dan merasa sangat terhormat. Baiklah, duduklah. Kalian bisa memilih 3 orang. Melihat ketiga orang itu dengan tatapan berbeda, Su Xiao tidak banyak bicara, jadi dia memberi mereka daftar dan membiarkan mereka memilih sendiri. Terima kasih, kepala sekolah. Luo Chao berkata dengan senyum hormat kepada Su, lalu menyerahkan daftar itu kepada 2 gadis lainnya. Sebagai seorang pria, harus ada sikap sopan santun, meskipun dia ingin segera memilih 3 orang. Su Xiao juga cukup puas dengan perilaku Luo Chao. Ketika dia pergi ke Jin Duanghai, Su Xiao juga memiliki gagasan untuk menerima Luo Chao sebagai murid magang.
Tetapi kemudian, gagasan itu perlahan memudar dan tidak lagi disebutkan. Pada saat itu, Huda akan meminta Luo Chao untuk melayaninya, sehingga Luo Chao dapat berhubungan dengan lebih banyak orang. Yu Xiang mengambil alih terlebih dahulu, lalu secara acak memilih 3 resolusi Dharma yang belum pernah ia praktikkan, dan kemudian menyerahkannya kepada Mitiani. Ia juga memilih 3 resolusi Dharma yang belum pernah ia pelajari, dan kemudian menyerahkannya kepada Luo Chao. Luo Chao merasa sedikit gugup ketika melihat tindakan cepat kedua wanita itu. Ia ingin memikirkannya dengan cermat. Ia tidak mempelajari sebagian besar keputusan di atas. Namun, ketika melihat tindakan cepat kedua wanita itu, ia tidak ingin menunda terlalu lama. Ia segera memilih 3 keputusan yang selalu ingin ia pelajari, tetapi poinnya selalu tidak mencukupi. Setelah ketiga orang itu memilih, Su Xiao melihat, tersenyum santai, dan berkata, sepertinya kalian semua memiliki pemahaman diam-diam, tidak memilih hal yang sama. Su Xiao juga menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi dia tidak banyak bicara. Meskipun ini hanya tugas yang diberikan oleh sistem, karena dia memilih untuk menggunakannya sebagai hadiah bagi siswa, dia tentu saja tidak akan memahaminya secara asal-asalan. Bagaimana kami bisa membuatmu terlalu santai? Mendengar kata-kata Su Xiao, Yu Xiang langsung berkata dengan sedikit geli. Kau memang roh hantu. Su Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu berkata, ayo dulu. Jika kalian berdua ingin belajar, dengarkan aku. Kalimat terakhir Su Xiao ditujukan kepada 2 orang lainnya. Kemudian, mengabaikan tatapan beberapa orang, dia mengeluarkan sebuah buku dan menyerahkannya kepada Yu Xiang. Dia berkata, ini adalah seni penyembunyian. Kalian harus melihatnya dulu. Jika kalian tidak tahu apa-apa, kalian bisa bertanya lagi padaku. Setelah Su Xiao selesai, dia melanjutkan mencari 8 buku lainnya. Daftar keputusan hukum Su Xiao relatif sederhana dan mudah dipelajari, tetapi tingkat ini hanya menurut pandangan Su Xiao, tetapi bagi siswa Yu Xiang, keputusan hukum ini tidak mudah dipelajari. Yu Xiang terkejut melihat keputusan Su Xiao. Awalnya, dia hanya melihat ada satu keputusan tersembunyi sederhana yang tercantum dalam daftar, tetapi dia belum pernah mempelajari keputusan itu, jadi dia memilih salah satu secara acak. Namun, dia tidak menyangka bahwa ketika sampai di sana, dia menemukan bahwa buku penyembunyian itu memiliki banyak isi. Jika dia berlatih hingga tingkat terdalam, dia bisa menyembunyikan dirinya di depan orang-orang kuat 2 tingkat lebih tinggi. Bahkan Gunung Emei pun tidak ada di sana, dan membuat Yu Xiang menyesal karena terlalu terburu-buru sebelumnya. Tapi bagaimanapun, karena dia sudah memilih, dia tidak bisa menyesalinya. Segera, Yu Xiang membenamkan pikirannya dalam keputusan hukum itu. Setelah membacanya dengan cermat, keputusan itu sampai ke tangan Mitiani. Mitiani juga merasakan hal yang sama setelah mendapatkan keputusan hukum itu. Dia telah mempelajari metode tersembunyi, dan Su Xiao pasti telah mengungkapkannya, yaitu perbedaan antara ayam rumput dan Phoenix Huang. Sebelumnya dia berpikir ide Su Xiao terlalu pelit, tetapi saat ini dia hanya merasa marah, dan segera berkonsentrasi pada catatan metode tersembunyi ini. Setelah membaca hukum rahasia itu sepenuhnya, dia menyadari betapa besar perbedaan antara keduanya. Adapun Luo Chao, tidak akan ada perasaan seperti itu dari mereka, tetapi dialah yang paling tulus mempelajari Fajue. Fajue yang mendalam ini tidak dapat disentuh oleh Luo Chao dalam waktu singkat. Lagi pula, setiap orang memiliki gagasan sendiri tentang Fajue. Tidak semua orang akan mempelajari semua Fajue. Yang terpenting, Luo Chao tidak memiliki modal sebesar itu meskipun ia ingin belajar. Bahkan setelah isi keputusan itu terukir dalam pikirannya, Luo Chao masih merasa sedikit aneh terhadap kedua gadis itu. Mengapa mereka meremehkannya? Itu adalah keputusan yang begitu mendalam. Kedua wanita yang memahami tatapan Luo Chao terdiam. Mereka tidak tahu bagaimana membantah keterkejutan Luo Chao. Bahkan alasan yang mereka temukan pada akhirnya hanya bisa membuat daftar itu sangat sederhana. Su Xiao tidak memperhatikan arus bawah di antara ketiganya. Setelah mereka semua mengingat keputusan rahasia itu, Su Xiao memberikan keputusan lain kepada ketiganya dan membiarkan mereka terus mengamati. Setelah melihat bahwa keputusan yang relatif tidak lazim ini dibuat atas pilihannya sendiri, Yu Xiang tidak bisa tidak menyesalinya. Dia segera bertanya kepada Su Xiao, Kepala sekolah, bolehkah saya membuat pilihan baru? Saya membuat pilihan yang salah sebelumnya, yang sama sekali bukan yang saya sukai. Ketika kita melihat bahwa 3 keputusan hukum yang dipilih Luo Chao adalah yang paling cocok untuknya, dan bahkan setelah dia memahami ketiga keputusan hukum tersebut, kekuatannya dapat berlipat ganda, tetapi apa yang telah dipilihnya hanya bisa memberinya sedikit lebih banyak kesempatan untuk berbicara. Lihat, aku bisa melihat keputusan hukum yang begitu parsial. Memikirkan hal ini, Yu Xiang dipenuhi penyesalan. Tidak, karena mereka semua telah memilih, mereka tidak berhak untuk menyesal. Mendengar ide Yu Xiang, Su Xiao hanya tersenyum, lalu menolak tanpa ragu-ragu. Setelah mendengar penolakan Su Xiao, Yu Xiang tampak kesepian. Kemudian,
Su Xiao memberikan beberapa nasihat sesuai dengan masalah kultivasi ketiga orang tersebut. Setelah memberikan beberapa nasihat, Su Xiao berkata kepada ketiga orang itu, pada waktu seperti ini di minggu ini, kalian semua bisa datang dan bertanya padaku. Aku pada dasarnya ada di sini. Jika kalian tidak ada di sini, kalian bisa menghubungiku melalui ponsel kalian. Jika kalian memiliki masalah dengan kultivasi, kalian juga bisa bertanya padaku. Su Xiao cukup puas dengan kecerdasan ketiga pria itu. Pada hari pertama, mereka pada dasarnya sudah memulai, tetapi butuh banyak usaha untuk mengembangkannya hingga tingkat yang kecil. Kepala sekolah, jika Anda memiliki pertanyaan tentang Gongfa, bolehkah saya bertanya? Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Luo Chao tidak bisa menahan diri untuk berpikir dan langsung bertanya. Ya, hanya setelah Dharma Anda dipraktikkan. Su Xiaodao juga tidak menolak permintaan Luo Chao, langsung berkata, terima kasih, kepala sekolah. Kemudian ketiganya pergi dengan ekspresi yang berbeda. Ekspresi Luo Chao adalah yang paling puas, bahkan sangat gembira. Namun, ekspresi kedua wanita lainnya mau tidak mau disertai dengan sedikit kekecewaan. Melihat ekspresi kedua wanita itu, Luo Chao tidak bisa menahan diri untuk membujuk mereka, kalian tidak perlu sedih. Karena kepala sekolah telah mengembangkan beberapa keterampilan, itu pasti berguna. Dia tidak akan pernah mengarang hal-hal palsu hanya untuk mengelabui kita. Petik 2. Kamu tidak sakit punggung saat berdiri dan berbicara. Kamu bisa memberitahuku apa peran peleburan kayu itu. Saat berkemah, kamu tidak perlu mencari kayu untuk langsung menggantinya. Setelah mendengar penghiburan Luo Chao dan memikirkan 3 keputusan paling tepat yang dipilih Luo Chao, Yu Xiang langsung berkata dengan sedikit kesal. Setelah itu, dia meminta maaf kepada Luo Chao, maaf, aku terlalu bersemangat. Aku tidak bermaksud marah padamu. Aku hanya kehilangan kesempatan bagus tanpa alasan. Aku juga sedih. Petik 2. Tidak apa-apa, Hua Mujue. Kurasa itu akan benar-benar berhasil. Kalau dipikir-pikir, jika kamu memberikan Hua Mujue kepada lawan secara tak terduga, meskipun hanya memengaruhi satu napas, itu juga akan berdampak besar pada pertempuran. Petik 2. Luo Chao tidak mempedulikan keluhan Yu Xiang. Bagaimanapun, identitasnya adalah yang terendah di kampus. Jika dia tidak memiliki hubungan baik dengan Huda, aku khawatir dia tidak akan mendapatkan kesempatan seperti itu meskipun dia memiliki penampilan terbaik. Adapun ejekan seperti itu, dia sudah sering mendengarnya. Setidaknya Yu Xiang akan meminta maaf kepadanya, yang sangat bagus. Itu ide yang bagus. Bagaimana kau bisa memikirkannya? Kau bisa memunculkan ide-ide fantastis seperti itu. Kata-kata Luo Chao langsung membangunkan Yu Xiang, dan segera bertanya dengan sedikit rasa tak percaya. Dia juga seorang praktisi. Mengapa dia tidak berpikir untuk datang ke sini? Benarkah Luo Chao sedikit lebih pintar darinya? Aku juga mendapat inspirasi saat bermain game online. Ada sihir pengubah domba di game online itu, yang benar-benar berbeda dari sihir pengubah kayu milikmu. Itu adalah tempat di mana musik bekerja. Luo Chao juga menggaruk kepalanya dengan malu dan berkata kepada Yu Xiang. Bab 635. Atas pengingat Luo Chao, kedua wanita itu juga menyadari betapa hebatnya keterampilan yang diberikan Su Xiao kepada mereka. Dalam proses belajar, mereka menjadi lebih teliti. Dalam waktu kurang dari 5 hari, ketiganya telah menguasai keterampilan mereka masing-masing. Mereka bahkan memiliki pemahaman umum tentang mantra kedua orang lainnya, dan Luo Chao menguasainya, yang membuat kedua gadis yang selalu menganggap diri mereka sebagai putra kebanggaan surga merasa krisis dan lebih serius. Bagaimanapun, Su Xiao mengatakan bahwa dia hanya akan mengajari mereka selama seminggu, dan tentu saja dia tidak akan mengingkari janjinya. Setelah menginstruksikan ketiga orang itu, Su Xiao kembali ke kamar dan merencanakan untuk memainkan tugas sementara berikutnya. Meskipun ada banyak celah dalam tugas sementara itu, harus diakui bahwa kecepatan perolehan poin pengetahuan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Su Xiao telah memperoleh 50 juta poin pengetahuan, bahkan jika dikonversi menjadi koin emas, ada 5.000 koin emas. Angka ini juga membuat Su Xiao cukup puas. Lepaskan tugas sementara, bangun laboratorium medis, selesaikan hadiah, 10 juta poin pengetahuan. Su Xiao melihat tugas sementara yang dikeluarkan sistem kali ini dan merasa sedikit bingung, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia pergi ke asisten dan memintanya untuk langsung membeli laboratorium. Kemudian Su Xiao mendapatkan penelitian medis dari sistem dan berencana untuk mempelajarinya untuk mereka. Bagaimanapun, dia tidak bisa membantu mereka dengan sia-sia, tetapi Su Xiao tidak menyangka bahwa tugas sesederhana itu akan menyebabkan begitu banyak masalah baginya. Untuk memudahkan pengelolaan Su Xiao, semua laboratorium dibangun di sekitar kampus. Su Xiao dapat melihatnya setelah beberapa langkah. Kurang dari seminggu setelah pendiriannya, Su Xiao mendapat kabar tentang pertengkaran antara dua pemimpin proyek laboratorium, yang membuat Su Xiao merasa sedih sesaat, tetapi dia harus menghadapinya,
karena sekarang, tugas sementara ini belum selesai, yang membuat Su Xiao tidak tahu di mana masalahnya. Tuan Su, maafkan saya, kali ini kita kurang berkomunikasi dengan baik, yang akan menyebabkan proyek eksperimental ini ditangguhkan. Di masa mendatang, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk berkomunikasi dengan baik satu sama lain dan memastikan untuk mendapatkan rencana yang paling sempurna. Lantian menatap Su Xiao dengan tulus, dan berkata dengan jujur. Setelah melihat tindakan Lantian, Sue segera ingin maju dan menurunkan Lantian, tetapi dia tidak bisa, jadi Sue harus menggertakkan giginya dan menyampaikan permintaan maaf mereka kepada Su Xiao dengan tulus. Setelah Lantian selesai, Sue dengan alami menyampaikan permintaan maaf mereka kepada Su Xiao. Setelah mereka selesai, Su Xiao tidak menunjukkan sikapnya secara langsung. Dia hanya menatap mereka dan berkata, "Dalam hal ini, kalian bisa berkomunikasi dengan baik di masa depan. Jika kalian tidak bisa berkomunikasi satu sama lain, kalian bisa langsung saling meneruskan proposal dan bertukar setiap kali memperbaruinya. Saya tidak ingin ini terjadi lagi." Su Xiao menatap mereka dengan penuh wibawa. Awalnya, rencana mereka bisa saling melengkapi di beberapa hal, tetapi mereka malah melibatkan hal-hal sepele. Su Xiao tidak tahan melihat mereka. Karena itu, Su Xiao akan mencari cara agar mereka mempelajari hal-hal mereka sendiri terlebih dahulu, lalu menggabungkannya secara terpadu. "Baiklah, Tuan Su, saya akan berkomunikasi dengan Tuan Sue dengan baik." "Benar begitu, Profesor Sueji." Lantian menatap Sueji sambil tersenyum, membuat Sueji hanya bisa menggigit giginya dan berjanji, "Tentu saja, Nona Lan, saya yakin kita akan bekerja sama dengan sangat baik." Sue sudah tidak mau kalah dan menatap Lantian dengan provokatif. Matanya penuh ironi. Dia seorang profesor, tetapi Lantian paling banter hanya bisa disebut guru. Inilah jurang pemisah di antara kita. Tentu saja, Lantian dapat memahami maksud perkataan Sueji, tetapi ia tidak dapat mengubah jarak di antara mereka untuk sementara waktu. Namun, melihat Su Xiao duduk di satu sisi, Lantian segera fokus menyerang Sueji. "Tentu saja, di bawah perencanaan keseluruhan Tuan Su, kami tentu akan bekerja sama dengan baik." Setelah Lantian selesai berbicara, ia merasa jijik melihat Sue seumuran dengannya. Meskipun Sue seorang profesor, ia tidak bekerja untuk orang lain. Apa bedanya dengan identitasnya? Lantian sudah sedikit sinis pada Sue, dan langsung membiarkan Sue hanya bisa terus berbicara dengan menggunakan gelar Lantian. Su Xiao melihat pertengkaran kecil antara Lantian dan Sue, dan juga merasa sedikit tidak sabar. Ia juga tidak tahu mengapa kedua orang ini begitu suka bertengkar, padahal awalnya mereka tidak saling mengenal. Su Xiao merasa sangat bingung dan heran tentang hal ini, tetapi Su Xiao tidak punya cara untuk mengubah keadaan, hanya bisa melupakannya. Jadi, Su Xiao memberi perintah sederhana, lalu membawa Lin Ruhu ke laboratorium ekstraksi senyawa. Su Xiao mengatur dua tim yang sangat baik untuk menyelesaikan proyek ini, yaitu tim yang dipimpin oleh Sue Ji dan Lantian. Selain itu, Su Xiao juga menugaskan Lin Ruhu untuk mengelola proyek tersebut. Lin Ruhu juga merupakan anggota geng hijau. Dia hanya tertarik pada penelitian. Su Xiao memberinya masalah manajemen, tetapi dia tidak menyangka. Kurang dari seminggu dia sudah berada dalam masalah besar. Hal ini membuat Su Xiao mempertanyakan kemampuan Lin Ruhu. "Bos, Anda mencari saya." Ketika Su Xiao memanggil Lin Ruhu, dia sangat gugup dan tidak tahu apa yang Su Xiao rencanakan untuk dikatakan kepadanya. Namun, karena ekspresi serius Su Xiao, Lin Ruhu tanpa sadar merasa sedikit gelisah. Su Xiao menatap Lin Ruhu dengan serius untuk beberapa saat. Melihat ekspresi Lin Ruhu yang semakin khawatir, Su Xiao bertanya, "Sudah berapa lama mereka bertengkar seperti ini?" Nada suara Su Xiao yang sangat tenang membuat Lin Ruhu merasa sedikit lega, jadi untuk pertanyaan Su Xiao, Lin Ruhu tanpa sadar menjawab, "Sejak awal kerjasama, mereka selalu berjuang untuk mempertahankan hubungan. Konflik besar pertama terjadi pada kerja sama pertama. Saat itu, keduanya memiliki pendapat yang berbeda, jadi mereka tidak punya pilihan selain berselisih di antara kami." Lin Ruhu menatap wajah Su Xiao yang semakin masam. Ia tak kuasa melanjutkan bicaranya. Ia sedikit gugup saat mengucapkan dua kata terakhir. Melihat Su Xiao, ia tampak bingung. Su Xiao menatap ekspresi bingung Lin Ruhu, dan hatinya langsung semakin tidak puas, tetapi dia tetap bertanya, "Mengapa kau tidak memberitahuku ini? Kita sudah bekerja sama hampir seminggu, dan ternyata ada kontradiksi antara kedua belah pihak." Suara Su Xiao sedikit dingin. Dia menatap wajah Lin Ruhu dengan keraguan dan kebingungan yang jelas. Dia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Apakah pantas menempatkan Lin Ruhu di sini? Mendengar kata-kata Su Xiao, Lin Ruhu tanpa sadar ingin menjelaskan, "Bos, apakah hal yang biasa untuk bekerja sama dalam penelitian dan bertengkar? Dan penelitian kami tidak terpengaruh, jadi pertengkaran mereka tidak berpengaruh pada penelitian kami." Mendengar penjelasan Lin Ruhu, Su Xiao memiliki ide untuk mengganti Lin Ruhu.
Namun, Lin Ruhu adalah karyawan yang telah bekerja dengannya sampai sekarang. Su Xiao masih memiliki perasaan yang baik terhadap karyawan lama ini dan tidak ingin menggantinya begitu saja. Oleh karena itu, Su Xiao dengan sabar menjelaskan kepada Lin Ruhu, aku tidak peduli apakah pertengkaran mereka efektif atau tidak, tetapi pertengkaran mereka telah sangat memengaruhi efisiensi kerjasama. Dalam hal ini, mereka dapat saling melengkapi. Petik 2. Tetapi mereka tidak mengetahui rencana penelitian masing-masing. Mereka hanya melakukan penelitian sesuai dengan ide mereka sendiri, dan kemudian bekerja sama dengan menebak-nebak. Dalam hal ini, kamu dapat memberitahuku apa yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek ini, dan aku tidak memintamu datang ke sini hanya untuk merencanakan proporsi senyawa, jadi itu ide bagus. Hal-hal sederhana, siapa yang tidak dapat menyelesaikannya, mengapa aku harus memintamu untuk menyelesaikannya? Apakah kamu mengerti maksudku? Pertanyaan Su Xiao yang terus-menerus membuat Lin Ruhu bingung. Dia tahu bahwa jika jawabannya tidak memuaskan Su Xiao mungkin akan menggantinya. Lin Ruhu tidak ingin digantikan oleh Su Xiao saat ini. Jika tidak, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun setelah kembali. Bos, saya tahu. Saya hanya tidak melakukannya dengan baik. Setelah memahami maksud Su Xiao, Lin Ruhu segera meminta maaf kepada Su Xiao, mengatakan bahwa kata-katanya sangat tulus, berharap agar Su Xiao berhenti mengkhawatirkan kesalahannya. Su Xiao masih sedikit menghargai Lin Ruhu. Jadi setelah melihat ekspresi tulus Lin Ruhu, Su Xiao melunakkan sikapnya dan berkata kepada Lin Ruhu, Lin Ruhu, saya menghargai kemampuanmu. Bakatmu dalam berkomunikasi cukup bagus. Petik 2. Untuk proyek kerja sama multifaset seperti ini, harus dikoordinasikan oleh satu orang di tengah. Kamu harus mempublikasikan pendapat kedua belah pihak, memberitahu satu sama lain, dan kemudian membiarkan mereka bekerja sama secara harmonis. Justru karena saya menghargai kemampuanmu, saya mengirimmu ke sini. Saya harap kamu tidak akan mengecewakan saya. Petik 2. Su Xiao menepuk bahu Lin Ruhu dengan keras dan berkata, berharap Lin Ruhu dapat belajar dari pengalaman ini dan membuat proyek berjalan lancar. Su Xiao tidak punya banyak waktu untuk sering datang ke sini, jadi peran Lin Ruhu sangat diperlukan. Bab 636. Oleh karena itu, Su Xiao bersedia memberi Lin Ruhu kesempatan lain. Bos, jangan khawatir, saya akan melakukannya dengan baik kali ini. Setelah mendengarkan penjelasan Su Xiao, Lin Ruhu segera panik dan berkata kepada Su Xiao untuk terus memberi jaminan. Jadi, setelah Lantian dan Sui bertengkar lagi, Su Xiao memperhatikan Lin Ruhu, dan Lin Ruhu juga memahami maksud Su Xiao, jadi dia datang ke laboratorium untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Dengan dukungan Su Xiao, Sui Ji dan Lantian tidak terlalu memikirkan Lin Ruhu, tetapi mereka dengan tulus mendengarkan penjelasan Lin Ruhu. Lin Ruhu memiliki kemampuan dalam hal ini. Setelah intervensi Lin Ruhu, meskipun Lantian dan Sui Ji masih tidak saling menyukai, setidaknya kerjasama berjalan lancar. Jadi, setelah mendapatkan apa yang diinginkan Su Xiao tidak tinggal terlalu lama di sana, jadi dia pergi dengan jawaban yang memuaskan. Ngomong-ngomong, dia juga mengajukan persyaratan berbeda untuk ketiga orang itu, meminta mereka untuk mengeluarkan apa yang dibutuhkan Su Xiao dalam waktu yang ditentukan. Namun, tugas Lin Ruhu menjadi semakin berat, karena Lin Ruhu tidak lagi hanya bertanggung jawab atas ekstraksi senyawa, tetapi juga perlu memastikan bahwa ketiga bagian tersebut dapat digabungkan dengan lancar, dan untuk menyesuaikan kontradiksi antara kedua aspek tersebut. Ketika Lin Ruhu mendengar perintah Su Xiao, dia tidak merasa tidak puas. Dia bahkan merasa sangat senang bahwa Su Xiao bersedia memberikan tugas itu kepadanya. Selama Su Xiao bersedia menggunakan dirinya, dia akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Dia harus memberikan jawaban yang memuaskan kepada Su Xiao untuk proyek ini sebelum dia datang lagi. Jadi, dengan pikiran seperti itu, Lin Ruhu dengan cepat menegakkan otoritasnya di laboratorium. Selain ekstraksi senyawa dan eksperimen proyek, Lin Ruhu tidak sembarangan ikut campur dalam urusan antara kedua orang tersebut. Kecuali jika mereka bertengkar saat bekerja sama, Lin Ruhu akan ikut campur. Di waktu lain, Lin Ruhu tidak akan ikut campur sesuka hati. Karena Lin Ruhu juga tahu bahwa mereka bersedia mendengarkan penyesuaiannya sendiri, hanya karena harga diri Su Xiao. Jika tidak, bagaimana mungkin kedua peneliti doktoral ini mau mengikuti penyesuaiannya? Justru karena pemikiran inilah Lin Ruhu selalu berpikir berulang kali ketika melakukan sesuatu. Meskipun ia lebih dihargai oleh Su Xiao, kemampuannya tidak ada yang istimewa. Jika apa yang dilakukannya tidak memuaskan Su Xiao, beberapa orang bersedia menggantikannya. Jadi, didorong oleh psikologi semacam ini, pekerjaan Lin Ruhu menjadi semakin bertanggung jawab dan hati-hati. Bahkan dua orang lain yang tidak terlalu menghargainya pun bersikap tulus ketika berbicara dan melakukan sesuatu bersama Lin Ruhu. Meskipun mereka lebih memperhatikan latar belakang pendidikan dan kemampuan mereka,
Selama mereka memiliki kemampuan yang cukup, bahkan jika mereka tidak memiliki pengetahuan, mereka tetap akan dihormati oleh orang lain. Lin Ruhu sendiri telah membuktikan hal ini. Dan setelah Lin Ruhu mendapatkan persetujuan dari Lan Tian dan Sue Ji, dia tidak berani bersikap sombong. Dia masih ingin bekerja dan belajar bersama mereka seperti sebelumnya, dan terus berkembang serta memperkaya dirinya sendiri. Perubahan Lin Ruhu telah disaksikan oleh Su Xiao dalam beberapa hari terakhir, dan setelah Lin Ruhu diakui dan dihormati oleh kedua orang lainnya, Su Xiao dapat memberinya lebih banyak tugas. Anda tahu, Su Xiao lebih penting bagi Lin Ruhu. Meskipun Su Xiao tidak terlalu puas dengan kinerja proyek saat ini, dia juga tahu bahwa kinerja saat ini dapat dianggap sebagai yang terbaik. Dan Su Xiao tidak bisa dengan gegabah memaksa mereka untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Anda tahu, di banyak lembaga penelitian dan laboratorium, tidak ada prestasi dalam 1,5 tahun terakhir, yang juga jarang dan umum. Hanya saja Su Xiao selalu pandai menciptakan sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu, ekspektasi dunia luar terhadap Su Xiao juga meningkat. Ketika Su Xiao belum meraih prestasi apapun, ia telah mencapai sedikit prestasi. Su Xiao mungkin dipuji dan dicemburui oleh orang lain, tetapi jika ia telah mencapai prestasi yang lebih besar, Su Xiao mungkin akan dihormati. Namun, ketika Su Xiao telah mencapai beberapa prestasi, dan penelitiannya selanjutnya tidak menghasilkan hasil yang lebih baik daripada sebelumnya, maka Su Xiao mungkin dianggap mengalami kemunduran, tetapi ia tidak tahu bahwa keduanya tidak sejalan. Terlebih lagi, Su Xiao tidak terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan dunia luar tentang dirinya. Kecuali Huda kadang-kadang membicarakannya di telinga Su Xiao mungkin bahkan tidak mendengar berita tersebut. Oleh karena itu, ketika penelitian Su Xiao berlanjut selangkah demi selangkah, dunia luar tidak mendapatkan berita apapun tentang Su Xiao, dan langsung berpikir bahwa Su Xiao mungkin telah kelelahan. Alasannya adalah nama Su Xiao tercantum dalam daftar yang dipublikasikan di situs web Penghargaan Sains dan Teknologi Nasional. Sebelumnya, Su Xiao adalah orang yang tidak dikenal sama sekali, tetapi ketika obat untuk menyembuhkan kanker mulai dijual, nama Su Xiao dipublikasikan secara luas, difitnah, dan kemudian dibersihkan di internet. Setelah serangkaian kejadian ini, meskipun Su Xiao tidak muncul di depan umum, nama dan perbuatannya tersebar luas dan dipublikasikan di internet. Akibatnya, Su Xiao memiliki banyak penggemar di internet, dan jumlahnya tentu lebih sedikit daripada para bintang. Namun, lebih dari setengah penggemar Su Xiao adalah talenta penelitian teknologi dan ilmiah. Oleh karena itu, reputasi Su Xiao di internet masih sangat tinggi. Dan ada penggemar, tentu saja ada titik panas, jadi setelah kejadian ini, nama Su Xiao kembali menjadi perbincangan hangat, sehingga Tiger tidak punya cara untuk meredakan popularitasnya dengan cepat. Mereka juga tahu karakter Su Xiao, dan mereka tidak akan seenaknya meminta tanda tangan dan foto Su Xiao. Tetapi mereka dapat menemukan rekan-rekan Su Xiao untuk mengetahui perbuatan Su Xiao, dan kemudian pergi ke internet untuk membuat pernyataan besar, yang membuat Huda merasa sangat tidak berdaya. Jadi, dalam hal ini, Tiger juga harus membuat grup penggemar resmi Su Xiao, berharap dapat mengelola kelompok penggemar yang disebut-sebut ini. Tanpa disadari, bahkan beberapa anggota institut telah menjadi penggemar Su Xiao. Bahkan karena kedekatan mereka, status Su Xiao di grup penggemar telah meningkat dan sekarang berada di puncak. Jadi, kali ini, Su Xiao tidak mengetahuinya, tetapi berita itu menghilang terlalu cepat, yang juga menyebabkan perhatian orang lain. Oleh karena itu, bahkan jika Su Xiao keluar dari perbincangan hangat, tidak dapat dihindari bahwa dia akan kembali menjadi perbincangan hangat. Ketika Su Xiao datang ke kantor Huda, dia melihat Huda sedang mengertakkan gigi sambil memegang ponselnya. Setelah Huda terobsesi dengan ponselnya, Su Xiao sering bertemu Huda. Sekarang dia sudah terbiasa dengan gambar-gambar Huda dari waktu ke waktu. Apa alasannya kali ini? Setelah duduk, Su Xiao menatap Huda dan bertanya, "Bukankah karena Anda memenangkan penghargaan penelitian sains dan teknologi nasional?" Ketika Huda mendengar pertanyaan Su Xiao, dia menjawab, "Bukankah Anda sudah tahu tentang itu bulan lalu?" "Apa? Ada berita baru?" Su Xiao sedikit bingung dengan jawaban Huda. Setelah Su Xiao menerima telepon, dia memberitahu Huda tentang penghargaan itu dan meminta Huda untuk menyiapkan beberapa informasi. Mengapa Huda mengajukan pertanyaan ini lagi? Yah, itu jaringan sains dan teknologi nasional yang mengumumkan informasi tentang kemenangan Anda. Sekarang, orang-orang di internet telah membicarakan masalah ini. Jadi, saya akan melihat ke arah mana perkembangan selanjutnya akan berjalan. Tiger Big mendongak menatap Su sambil tersenyum, sedikit memuji. Ketika Su Xiao melihat Tiger Big, dia tahu bahwa Tiger Big pasti telah mendengar kabar buruk tentang dirinya. Kalau tidak, Tiger Big tidak akan bersikap seperti ini. Tetapi Su Xiao juga tidak ingin memperhatikan suasana hati Tiger Big yang tampak murung, dan langsung menunjukkan niatnya. "Kau seharusnya sudah menemukan orang yang bertanggung jawab atas penelitian skema. Aku hanya ingin menanyakan pertanyaan spesifik mereka." "Oh,
Begitu katamu. Baiklah, hanya ada beberapa. Kau bisa memilih dua di antaranya. Kelima orang itu memenuhi persyaratan, dan kau bisa mengenal mereka. Jika nanti kau punya rencana, kau bisa langsung memberikannya kepada mereka. Tiger Big selesai berbicara, lalu menyerahkan setumpuk informasi kepada Su Xiao sambil tersenyum, dan membiarkan Su Xiao keluar dari pilihan dua orang tersebut. Su Xiao memahami semua orang dan berkata dengan sedikit seruan, sepertinya ada banyak talenta di institut kita, dan mereka semua tampaknya masih muda. Su Xiao melihat detail informasi ini dan menghela napas pada Huda. Tentu saja, kau masih sangat muda. Stafmu pasti lebih muda. Kau tidak bisa membiarkan orang-orang berusia 40-an dan 50-an bekerja untukmu. Bahkan jika kau menginginkan mereka, mereka tidak akan datang kepadamu. Huda berpikir dan tidak ingin langsung membantah kata-kata Dao Su Xiao. Hu sudah lama mengetahui masalah ini. Orang-orang yang lebih tua itu lebih memilih pergi ke Yuan Cheng untuk menghidupi masa tua mereka daripada pergi ke Su Xiao untuk memperjuangkan mereka. Awalnya, Huda agak aneh. Mengapa mereka tidak mau bekerja di bawah Su Xiao? Apakah karena syarat yang diberikannya tidak baik? Huda masih bingung. Kau harus tahu bahwa talenta-talenta ini, meskipun kemampuan mereka seperti ini, pengalaman mereka selama bertahun-tahun juga sia-sia. Bab 637. Namun, setelah dua-dua melakukan banyak penyelidikan, mereka mengetahui apa yang mereka pikirkan. Mereka berpikir bahwa bekerja di bawah Su Xiao adalah hal yang merendahkan status dan martabat mereka. Jika hanya terpaut beberapa tahun, mereka masih bisa membujuk diri untuk bekerja dengan Su Xiao, tetapi mereka setidaknya 1 tahun lebih tua dari Su Xiao. Tentu saja, mereka tidak ingin tunduk seperti Su Xiao, meskipun kondisi yang diberikan Su Xiao sangat baik. Akibatnya, setelah mengetahui situasi ini, Huda tidak terlalu memperhatikan orang-orang tua. Selain orang-orang tua yang dikelola oleh Yuan Cheng yang bertanggung jawab atas pengalaman mengajar, Huda tidak terlalu memperhatikan orang lain. Dan pada usia mereka, secara umum, keluarga mereka sudah stabil, dan beberapa bahkan sudah memiliki cucu. Anak-anak mereka sudah dewasa. Mereka hanya ingin pensiun jika tetap tinggal di sini. Namun, tidak banyak orang yang mau melawan Su Xiao pada usia mereka, dan sebagian besar dari mereka hanya peduli pada kesejahteraan di sini. Sifat harimau tidak ingin orang-orang ini datang ke sini hanya untuk makan dan mati. Tentu saja, selain mereka yang memiliki kemampuan, mereka semua berusaha sebaik mungkin untuk menempatkan orang-orang di bawah kendali Yuan Cheng. Tentu saja, kita tidak bisa mengesampingkan mereka yang mencintai pekerjaan ini meskipun mereka sudah sangat tua, dan sifat harimau akan memberi mereka cukup martabat dan pengaturan. Singkatnya, itu adalah cara terbaik bagi kebanyakan orang untuk tetap berada di posisi yang sesuai. Setelah mendengarkan penjelasan Huda, Su Xiao tidak lagi memperhatikan masalah ini. Lagi pula, Su Xiao tidak terlalu peduli dengan masalah ini, karena dia menjadi terkenal ketika masih muda. Tentu saja, dia tahu ide-ide feodal orang tua. Terlebih lagi, Su Xiao lebih khawatir bahwa mereka akan bergantung pada usia mereka untuk memberi arahan sesuka hati, dan masalah ini pada dasarnya diselesaikan oleh harimau. Meskipun harimau besar akan meminta orang yang lebih tua untuk menyelesaikannya, tetapi tidak ada cara untuk menolak orang-orang itu demi pemujaan buta Su Xiao. Jadi, ketika Jenderal Harimau Su Xiaogei datang ke ruang konferensi, dia berencana untuk mewawancarai orang-orang ini secara pribadi, dan kemudian memilih dua yang terbaik dari mereka untuk melakukan eksperimen ini. Bos. Ketika Su Xiao memasuki ruang pertemuan, dia terkejut melihat para pemuda dan pemudi yang begitu bersemangat. Beberapa dari mereka memiliki tatapan mata yang tajam. Saat melihat Su Xiao, tubuhnya gemetar tanpa sadar. Huda memandang para pemuda yang bersemangat itu, wajahnya memerah, dan berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Apa maksudmu?" Melihat penampilan mereka yang bersemangat, Huda tidak merasa tertipu saat bertemu orang-orang ini sebelumnya. Jadi mengapa mereka begitu bersemangat saat menghadapi Su Xiao? Huda merasa sedikit bingung. Su Xiao tidak keberatan dengan teguran Huda. Lagi pula, mereka sekarang berada di institut penelitian, dan ada banyak laboratorium di dalamnya. Su Xiao merasa sedikit tidak senang ketika Huda berbicara begitu keras. Akibatnya, ketika Su Xiao melihat mereka untuk pertama kalinya, pengaruhnya terhadap mereka menjadi lebih buruk. Namun, Su Xiao bersabar dan terus menemui mereka. Apapun yang terjadi, mereka semua dipilih dengan cermat oleh Huda. Dengan tatapan Huda, Su Xiao mempercayai mereka, tetapi dia tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Mendengar teguran keras Huda, Su Xiao tidak bisa berkata-kata untuk menghentikannya. Salah satu dari sedikit gadis itu langsung merasa sedikit tersinggung, bahkan matanya sedikit memerah. Menatap Su Xiao, dengan penuh keluhan berkata, "Bos, kami terlalu senang bertemu Anda, jadi seperti ini, tidak ada maksud lain." Melihat wajah Su Xiao yang tidak senang, gadis itu juga merasa sedikit gelisah, khawatir Su Xiao akan memarahinya karena itu, jadi dia membisikkan alasan mereka.
Terlalu bersemangat. Apa kau belum pernah melihat Su Xiao sekalipun? Soal bersemangat seperti ini. Ini institut penelitian, di sebelahnya ada laboratorium. Kau berisik sekali, tidak khawatir mengganggu pekerjaan orang lain. Lagi pula, sudah tertulis jelas dalam kode etik staf. Dilarang membuat kebisingan di institut. Bukankah kau membacanya saat pertama kali masuk? Setelah mendengar balasan gadis itu, Hudayun membentaknya dengan marah. Bahkan saat membentaknya, Hudayun juga mengendalikan suaranya karena mungkin akan mengganggu pekerjaan orang lain. Aturan ini telah diterapkan oleh Yuan Cheng sebelum mereka datang ke sini. Akibatnya, bahkan sekarang, masih ada orang yang seenaknya melanggar aturan. Orang yang menantang aturan adalah orang yang tidak bisa ditoleransi oleh Hudayun. Oleh karena itu, meskipun gadis itu terlihat sedikit imut, Hudayun tidak akan mengubah prinsipnya. Melihat wajah gadis itu masih menunjukkan ekspresi tidak mau mengakui kekalahan, Hudayun pun perlahan-lahan tenang, matanya yang dingin menatapnya, dan berkata, kau keluar saja, kau tidak perlu hadir dalam rapat hari ini. Setelah itu, Huda duduk dan mencari informasi gadis itu, lalu memilihnya dan menatapnya dengan dingin. Tidak, bos, saya penggemar Anda. Saya penggemar Anda. Sudaji, apakah Anda tidak ingat saya? Saya datang ke sini selangkah demi selangkah untuk Anda. Demi bisa dekat dengan Anda, saya bahkan rela meninggalkan pekerjaan dan jurusan saya untuk Anda. Bos Su Xiao, lihat saya. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Huda, gadis itu langsung panik. Tanpa ragu berbaring di atas meja, mendekati Su Xiao, matanya dipenuhi hasrat pada Su Xiao. Namun kata-katanya langsung membuat Su Xiao merasa sedikit bingung. Dia mengerutkan kening dengan tidak senang dan berkata, kamu keluar dulu. Kita harus ada pertemuan. Su Xiao tidak menjawab pertanyaan satu sama lain, tetapi jelas dia sangat jijik dengan gadis itu, tetapi untuk menenangkan diri, Su Xiao harus menahan amarahnya dan menghadapinya. Su Xiao tidak mengenal gadis ini, bukan berarti Huda juga tidak mengenalnya. Huda bertanggung jawab atas semua pekerjaan online Su Xiao. Selain Huda, hanya Yesuan yang akan mengurus urusan Su Xiao. Huda sangat familiar dengan yang disebut Sudaji, karena setiap berita tentang Su Xiao memiliki informasi yang ditinggalkan oleh nama ini. Baik itu WeChat, Weibo, atau perangkat lunak sosial lainnya, nama yang tertera adalah Sudaji. Seiring waktu, Huda terbiasa dengan nama ini, tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa masih ada bubuk otak Su Xiao di lembaga penelitian mereka. Haruskah dia senang dengan pesona Su Xiao, atau sedih untuk bubuk yang entah dari mana itu? Huda memandang Su Xiao dengan simpati. Su Xiao tidak berhubungan dengan orang-orang ini. Mungkin dia tidak mengenal mereka dengan baik, tetapi Huda tahu seperti apa orang-orang yang disebut bubuk otak itu. Mereka adalah sekelompok orang yang bisa sangat putus asa karena idola mereka. Tetapi Su Xiao tidak mampu memahami maksud Huda. Hanya ketika dia melihat gadis itu pergi dengan jujur setelah selesai berbicara, dia merasa sedikit lega. Dia tidak tahu mengapa orang ini menjadi seperti ini, tetapi jelas, Su Xiao sangat tidak sabar dan bahkan jijik dengan situasi ini. Baik, bos, saya akan keluar dan menunggu Anda. Gadis itu menatap Su Xiaohi dalam-dalam, lalu berjalan keluar dari ruang rapat dengan jujur, tetapi dia tidak pergi terlalu jauh. Dia menunggu Su tersenyum di pintu ruang rapat. Tiger melihat tindakannya dan merasa semakin khawatir. Penggemar seperti itu tidak tahu bagaimana menjelaskan Su Xiao. Dan Su Xiao tidak peduli dengan urusan gadis itu. Tepat setelah Jenderal Tiger mengumumkan acara tersebut, dia meminta keempat orang yang tersisa, masing-masing, untuk memperkenalkan diri secara individu dan menunjukkan diri mereka lagi di depan Su Xiao. Sebenarnya, dari kejadian barusan, Su Xiao sudah melihat dengan jelas karakter keempat orang itu. Salah satunya mirip dengan gadis itu. Saat menatap Su Xiao, dia sangat bersemangat dan antusias. Namun dibandingkan dengan impuls gadis itu, dia tampak lebih tenang. Karena itu, Su Xiao sangat optimis terhadap orang ini. Orang yang duduk di sebelah kiri Su Xiao juga tampak lebih lembut, tetapi pada saat yang sama, dia juga sangat tertutup. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan rekan-rekannya, dan Huda belum pernah mendengar berita negatif tentangnya di lembaga penelitian. Namun sikapnya itulah yang membuat Su Xiao sedikit sulit untuk memahaminya. Hal itu membuat Su Xiao sedikit sulit untuk mempercayainya dan mengangkatnya sebagai atasan. Dan orang lain, ketika dia menatap Su Xiao, terlihat sedikit meremehkan. Meskipun dia telah menyembunyikan pikirannya, Su Xiao masih dapat merasakan emosi terdalamnya. Karena itu, Su Xiao tidak terlalu memperhatikan pikirannya. Meskipun Su Xiao tidak perlu membuat semua orang merasa patuh kepadanya, dia tidak bisa merasakan rasa jijik yang tak dapat dijelaskan terhadap Su Xiao. Karena itu, setelah melihat sikapnya, Su Xiao menempatkannya di istana dingin bersama gadis itu. Dan orang terakhir, yang juga Su Xiao, tidak tahu bagaimana mengatakannya. Kemampuannya adalah yang terkuat di antara beberapa orang, dan dia memiliki gelar tertinggi.
Ketika dia masih mahasiswa, dia telah menerbitkan makalah SCI, tetapi kepribadiannya terlalu introvert, dan dia tidak ingin memamerkan apapun kecuali jurusannya atau apa yang dia minati. Terlebih lagi, bahkan perkenalan dirinya barusan hanya menjelaskan situasi dasarnya, dan kemudian mulai menceritakan filosofi penelitiannya dan rencana umum untuk 2 proyek yang akan dipelajari Su Xiao. Bab 638. Setelah menyelesaikan semua hal di laboratorium, Su Xiao merasa puas melihat tugas sementara yang baru saja diselesaikan. Dia merasa itu adalah langkah lebih dekat ke tugas utama, dan segera mengambil tugas berikutnya. Lepaskan misi cabang, yang akan menggunakan faksi MA sebagai kekuatan tuan rumah, selesaikan hadiahnya, 100 juta poin pengetahuan. Berikan tugas sementara untuk mengubah lingkungan ekologis di sekitar kampus, seperti menanam lebih dari 10.000 pohon, bunga, dan tanaman. 10 juta untuk penyelesaian. Ketika Su Xiao melihat 2 tugas yang baru saja diselesaikan, dia langsung terdiam. Su Xiao selalu tahu tentang jebakan tugas sementara, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan sepenuhnya menonjolkan imajinasinya dan telah menjadi raja jebakan. Tetapi Su Xiao tidak ragu untuk mengambil alih tugas sementara. Lagi pula, meskipun tugas itu tampak rumit, siapa yang membuatnya mudah? Su Xiao bahkan tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menyelesaikannya. Segera, Su Xiao berkata kepada Huda di sampingnya, "Huda, nanti kau atur seseorang untuk menanam beberapa bunga dan pohon di sekitar kampus. Lebih banyak atau lebih sedikit, minimal 10.000. Bisakah kau menyelesaikannya dalam 3 hari?" Su Xiao berpikir sejenak dan bertanya kepada Huda. "Ya, aku akan melepaskan tugas itu sekarang." Meskipun semakin sulit bagi Huda untuk memahami perintah Su Xiao, itu tidak mencegah Huda untuk terus mematuhinya. Bagaimanapun, perintah Su Xiao adalah titah kekaisaran, yang juga tersebar luas di kampus. Kalau begitu terserah padamu. Setelah Su Xiao selesai, dia cepat-cepat kembali ke kamar, memikirkan apakah akan melepaskan tugas utama yang baru saja diselesaikannya. Saudari dari sekolah MA memiliki hubungan baik dengan Su Xiao. Terlebih lagi, kampus memiliki kesepakatan dengan sekolah MA. Cukup memalukan bagi Su Xiao untuk menerima tawaran sekolah MA dengan gegabah. Tetapi jika dia ingin melakukannya dengan baik, Su Xiao bisa melakukannya. Hanya saja tidak ada cara untuk menentukan apa yang akan dipikirkan Dong Yaoyou. Seketika itu juga, Su Xiao melihat ponsel di tangannya dan menelepon Dong Yuanyo. "Kak Dong, apakah kamu sibuk akhir-akhir ini?" Meskipun hubungan antara Su Xiao dan Dong Yuanyo tidak terlalu dekat, mereka biasanya saling menghubungi dalam 3 atau 2 hari. Namun, selama periode ini, atau setelah Su Xiao mulai melawan ketiga keluarga tersebut, Dong Yuanyo tidak menghubungi Su Xiao secara langsung. Mereka semua menyuruh orang untuk menghubungi Huda. Su Xiao juga memiliki pertimbangannya sendiri, tetapi dia tidak gegabah menghubungi Dong Yaer. Kali ini, Su Xiao juga ingin melihat apa yang sebenarnya dipikirkan Dong Yaer. Bagaimanapun, Su Xiao tidak ingin menyerah pada tugasnya, tetapi dia tidak ingin menyakiti perasaannya di mata MA. "Tidak buruk. Anda memang pria yang sibuk. Saya dengar belum lama ini Anda memiliki 3 keluarga kecil. Kau sekarang bisa bersaing dengan aliran MA dengan kekuatanmu." Dong Yuan menghela napas. Saat pertama kali melihat Su Xiao masih merupakan calon bintang yang terancam oleh Shaolin. Sekarang calon bintang ini telah menjadi raksasa, dan bahkan aliran MA pun tidak gentar. Dilihat dari tindakan Su Xiao, dia tidak akan puas hanya berdiam diri. Saat tiba waktunya, dia juga akan menjadi ancaman bagi mereka. "Baiklah." Su Xiao dengan santai menjawab dengan acuh tak acuh. Ragu sejenak, atau mengatakan idenya sendiri, "Kak Dong, tadi kau bilang kau ingin melihat perpustakaan Daosang. Apakah kau bersedia membukakan pintu belakang untukku sekarang?" Mendengar Su Xiao menyebutkan topik ini, Dong Yaoyou tak kuasa menahan candaan, tetapi wajahnya juga menjadi serius. Meskipun dia tahu bahwa Su Xiao berani mengatakan ini, pasti ada sesuatu yang ingin dia minta, tetapi ini juga hal yang sangat penting bagi aliran MA. Tentu saja, dia tidak berani bersikap asal-asalan. Termasuk semua koleksi Taois di perguruan tinggi, aku bisa menunjukkannya kepada aliran MA, hanya dengan satu syarat. Su Xiao memainkan pena di tangannya, dengan tatapan yang tak dapat dijelaskan. Dia bahkan meremehkan pemikiran Su Xiao. "Oh, kau bisa memberitahuku syaratnya." Dong Yaoyou masih berbicara dengan nada bertele-tele, tetapi dia tak kuasa duduk tegak dan tegang, seolah-olah dia menghadapi sesuatu yang besar. Ini juga membuat calon murid MA sedikit ragu. Murid-murid aliran MA haruslah mahasiswa perguruan tinggi, dan para tetua aliran MA haruslah guru perguruan tinggi. Su Xiao berhenti sejenak, dan mengucapkan kalimat terakhir, "Termasuk kau dan para leluhur sekte MA." Setelah Su Xiao berkata demikian, telepon tiba-tiba menjadi hening, bahkan napas pun tak terasa. Jika bukan karena Su Xiao mendengar suara arus listrik, dia pasti mengira Dong Yuanyo akan menutup telepon.
Su Xiao, kau benar-benar berani bicara. Setelah setengah dering, suara Dong Yuanyo terdengar. Deringnya pelan, suaranya sangat tenang, orang tidak bisa mengidentifikasi maksud apapun. Aku punya 3 bab pertama Dao Jing di sini, yang juga bisa memberimu pencerahan. Su Xiao tidak memperhatikan ironi dalam kata-kata Dong Yuanyo, tetapi mengajukan syaratnya sendiri. Bagi Su Xiao, satu-satunya cara untuk menyelesaikan tugas cabang pelepasan sistem tidak harus dengan bertarung. Persuasi atau bujukan semuanya merupakan cara yang memungkinkan. Terlebih lagi, selama semua murid dan tetua Sekte MEI adalah mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi, itu sama saja dengan menyerahkan Sekte MEI ke dalam karung. Lucu sekali kau mengatakan itu. Siapa yang tidak tahu bahwa kitab suci Taoisme kini tersebar luas bahkan di seluruh dunia? Apa gunanya mengeluarkan buku seperti itu? Dong Yuanyo membalas dengan tidak sopan bahwa dalam kata-katanya, ia penuh dengan ketidakpedulian, seolah-olah ia tidak setuju dengan perkataan Su Xiao. Su Xiao menyadari sendiri kekuatan Dao Jing, dan ia tahu bahwa Dong Yuanyo tidak mungkin tidak menyadari kekuatan Dao Jing. Segera setelah Dong Yuanyo mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan seekor kepiting, ia perlahan berkata, "Maksudku, kakak Dong, kau seharusnya paling tahu apa yang kumaksud dengan Dao Jing, dan aku akan membicarakannya, bahkan kali ini pun tidak akan merugikanmu, tetapi cepat atau lambat." Dalam nada tenang Su Xiao, ada sedikit ketidakpedulian. Namun, Dong Yuanyo tahu bahwa kata-kata Su Xiao benar-benar serius, dan itu tetap merupakan peringatan baginya. Ia tidak berani melanjutkan dengan asal-asalan. Ia bertanya dengan sedikit rasa bermartabat, "Apakah kau serius? Atau kau benar-benar ingin menelan Sekte MEI? Aku tidak takut untuk mendukungmu." Atas permintaan gegabah Su Xiao, Dong Yuanyo juga merasa sangat marah dan meremehkan. Bahkan menurut pendapatnya sendiri, kekuatan Su Xiao setara dengan kekuatan sekolah MEI mereka, atau bahkan lebih rendah dari sekolah MEI. Bagaimana mungkin dia mengatakan ini sendiri? Tapi Su Xiao tidak mendengar balasan Dong Yu. Dia tertawa pelan dan berkata kepada Dong Yu, "Saudari Dong, kau baru tahu masalah ini. Adapun apakah kau menginginkannya atau tidak, itu tergantung pada maksudmu sendiri." Setelah itu, Su Xiao tidak akan melanjutkan. Membandingkan sikap Dong Yuanyo, dia jelas tidak bermaksud menyetujui usulannya. "Su Xiao, mengapa? Mengapa kau harus menjadi MEI? Sekte MEI memiliki hubungan baik denganmu, dan itu tidak menghambat perkembanganmu." Karena kata-kata serius Su Xiao, Dong Yuanyo juga merasa sedikit bingung, dan bahkan bertanya tanpa berpikir panjang. Tidakkah Su Xiao tahu bahwa ketika dia mengajukan pertanyaan ini, hubungan antara dia dan sekolah MEI tidak dapat kembali seperti semula? Apakah Su Xiao masih harus menempuh jalannya sendiri? "Kau pikir aku tiba-tiba ingin menaklukkan dunia?" Su Xiao memikirkannya, dan dengan santai mengemukakan sebuah alasan. Begitu. Dong Yayo tidak memperhatikan kata-kata Su Xiao. Bahkan untuk masalah ini, Dong Yayo merasa sangat marah dan bingung. Namun, karena Su Xiao telah menjelaskan maksudnya, hubungan di antara mereka pasti kembali seperti dulu. Setelah menutup telepon dengan Dong Yuanyo, Su Xiao langsung melepaskan tugas untuk mencaplok Sekte MEI di panel sistem. Untuk Sekte MEI, dia telah cukup berkorban dan berbelas kasih, tetapi ada 2 pilihan, dan 3 pilihan sama sekali tidak mungkin. Su Xiao tahu ini, dan Dong Yuanyo juga tahu. Setelah mendapat kabar bahwa Yu Xiang meninggalkan kampus, Su Xiao sama sekali tidak terkejut. Namun, Su Xiao jelas mengetahui pilihan yang dibuat oleh Dong Yayo, dan segera merencanakan untuk mencari tugas selanjutnya. Tepat saat itu, waktu pendinginan antar tugas telah tiba. Dalam tugas ekstraksi, Su Xiao juga diam-diam berdoa, agar tidak mendapat tugas yang merepotkan, lalu kali ini dalam hatinya ia berkata, "Tugas jalur cabang ekstraksi. Lepaskan misi regional, selesaikan masalah dengan organisasi luar negeri, selesaikan hadiahnya, 10 juta. Su Xiao melihat tugas ini, dan langsung merasa lega. Ini adalah tugas biasa, meskipun agak merepotkan, tetapi bagi Su Xiao saat ini, yang ingin diselesaikan pun tetap mudah. Su Xiao segera mencari daftar berbagai organisasi di dalam dan luar negeri, lalu mengarahkan pandangannya pada Jiang Tesi dari Miao. Organisasi ini tidak berbeda dengan orang-orang jahat Miao, bahkan terlalu mengkhawatirkan. Mereka bahkan bisa memanipulasi anak-anak untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Su Xiao merasa jijik dengan organisasi seperti itu dari lubuk hatinya. Selain itu, pihak lain berada di perbatasan Tiongkok, jadi dia tentu saja memiliki kewajiban untuk menyelesaikan masalah ini untuk Tiongkok. Pada saat itu, Su Xiao membuat keributan besar tentang rencananya dan langsung pergi dari kampus. Saat berkendara di luar kampus, Su Xiao melihat bahwa pohon-pohon kecil ditanam di mana-mana, dan bahkan banyak pohon dan tanaman besar yang langsung dipindahkan, sehingga tanah menjadi kosong. Bab 639. Saat ini, pemandangannya juga tampak hijau, orang-orang tak bisa menahan diri untuk ingin mendekat. Pantas saja sistem memberikan tugas seperti ini.
Su Xiao menghela napas, memandang pepohonan yang jarang di depannya, tetapi dibandingkan dengan pasir kuning dan tanah putih sebelumnya, ada perubahan yang mengguncang bumi di sini dan sekarang. Su Xiao langsung menuju bandara dan naik pesawat umum terdekat ke Miangwo. Ketika Su Xiao mengatakan akan bepergian, Huda sudah menyiapkan semua yang dibutuhkan Su Xiao. Kali ini, Su Xiao berencana pergi sendirian, dan juga mengambil kesempatan untuk bersantai. Lagi pula, Su Xiao tidak tahu bagaimana menghadapi beberapa hal. Su Xiao duduk di dekat jendela dan melirik awan di bawah jendela dengan acuh tak acuh. Ketika dia hendak bermeditasi pada kitab suci Taois di dalam tubuhnya, sebuah suara dengan sedikit serak menggoda tiba-tiba terdengar di samping Su Xiao. "Tuan, bolehkah saya duduk di sebelah Anda?" Melihat orang yang berbicara, Su Xiao hanya melihat sedikit pakaian dalam putih di depannya. Bahkan Su Xiao merasa bahwa pakaian ketat itu tidak dapat membungkus kedua kelompok tersebut. Mata Su Xiao menjadi gelap, lalu ia menatap orang yang sedang berbicara. Ia memperhatikan fluktuasi aura dari orang itu. Su Xiao mengangguk sedikit dan berkata, "Silakan duduk." Setelah itu, Su Xiao mengeluarkan majalah di samping kursi. Tampaknya ia asyik membaca, tetapi sebenarnya ia memperhatikan setiap gerakan wanita di sebelahnya. Entah mengapa, orang itu selalu memiliki godaan, jika tidak ada apa-apa. Jika bukan karena latihan Su Xiao, ia dapat secara khusus menahan sihir semacam ini. Saya khawatir Su Xiao tidak dapat menghindari godaan Fang. Namun, yang paling membuat Su Xiao heran adalah wanita di sebelahnya, setelah duduk, memainkan bentuk tubuhnya sendiri dan membuat semua pria di kelas 1 merasa tidak nyaman. Kemudian ia tiba-tiba mengenakan penutup mata dan tertidur. Saat ia berbaring, ia tampak seperti bunga teratai putih yang belum mekar, menunggu untuk dipetik di mana-mana. Napas wanita seperti itu, mudah membangkitkan sedikit pun niat jahat, bahkan ingin saling menekan tubuh. Su Xiao dapat dengan mudah menahan godaan sepenuhnya, tetapi bukan berarti pria lain bisa. Terutama setelah melihat wanita itu tidur, kedua tubuh mereka bergetar dan gemetar karena aura wanita itu, yang membuat orang ingin menyentuh mereka. "Berikan aku tempat duduk." Saat Su Xiao sedang memikirkan apakah wanita itu orang Tiongkok atau orang asing, seorang pria dengan penampilan seperti orang baru yang mengenakan merek terkenal menghampiri Su Xiao dan berkata dengan riang. Untuk orang bodoh seperti itu, Su Xiao tidak repot-repot mendongak untuk memperhatikan, jadi dia terus menunduk membaca majalah, berniat untuk melihat apa yang akan terjadi pada orang ini. "Hei, minggir. Apa kau mau ke Miangwo? Hati-hati, aku tidak akan membiarkanmu masuk ke negeri Mi itu, coba saja." Melihat penampilan Su Xiao yang tak terpengaruh, pria itu langsung merasa dihina dan menunjukkan identitasnya. Su Xiao dengan santai mendongak dan mendapati bahwa pria itu adalah putra seorang komandan tentara di Miangwo, yang membuat kesan Su Xiao terhadap Miangwo semakin buruk. "Pergi." Untuk orang yang berulang kali diganggu ini, Su Xiao tentu saja tidak akan bersikap sopan sedikit pun, langsung memarahinya. Di antara kata-katanya, juga dengan sedikit moralitas, membuat pria itu secara tidak sadar merasa takut dari lubuk hatinya, langsung kembali ke tempat duduknya, bahkan tubuhnya masih gemetar. Setelah Su Xiao memarahi, orang-orang lain yang siap bergerak, semuanya terbangun sejenak, dan mereka tidak berani memukul Su Xiao lagi. Bahkan para wanita yang tampaknya sedang tidur, sedikit menoleh ke arah Su Xiao, seolah-olah mereka sedang melihat sesuatu. Setelah berpikir sejenak, Su Xiao tidak mendapatkan hasil apapun. Dia segera melupakan masalah itu. Kemudian dia memusatkan perhatiannya ke ruang perdagangan sistem dan mencari sesuatu yang bisa dia gunakan. Setelah ruang perdagangan dibuka, Su Xiao tidak menggunakannya beberapa kali, jadi dia berencana untuk memanfaatkan waktu untuk melihat-lihat dengan saksama. Setelah membeli 3 barang, Su Xiao langsung menghabiskan lebih dari 1.000 koin emas, yaitu sekitar 100 juta yuan, yang membuat Su Xiao merasa bahwa poin pengetahuan, seperti uang, tidak cukup untuk dibelanjakan. Untungnya, Su Xiao masih belum yakin tentang pengetahuan ini. Setelah menunggu pesawat berhenti, wanita di sebelah Su Xiao berdiri. Tanpa meninggalkan posisinya, dia tiba-tiba merasakan gelombang di kakinya, lalu jatuh ke pelukan Su Xiao. "Maaf, Tuan, saya tidak melukai Anda." Mata wanita itu berbinar-binar, mudah untuk merasa sedikit tertarik. "Tidak apa-apa." Su tersenyum kecil lalu mengulurkan tangan untuk membantu wanita itu berdiri. "Nama saya Fra. Saya tidak tahu nama Anda." Fra mengibaskan rambutnya ke belakang telinga, memperlihatkan lehernya yang bergerak. Namun, Su Xiao hanya merasa bahwa dia bisa mematahkan leher wanita itu begitu dia mengulurkan tangannya. Untuk ide seperti itu, Su Xiao tidak menunjukkannya, hanya berkata dengan samar, "Ini hanya pertemuan kebetulan, mengapa harus begitu sopan?" Setelah itu, tanpa menunggu FRA mengatakan apapun, Sue berbalik dan pergi. Melihat Su Xiao berbalik dengan tegas untuk pergi, mata FRA memancarkan tatapan tekad. Kemudian dia mengikuti Su Xiao dan pergi bersama. Su Xiao tentu saja menyadari penguntit kecil yang mengikutinya. Hanya saja Su Xiao tidak bisa melakukan apapun dengan baik di depan umum.
Dia hanya bisa menyalahkan VLA karena membiarkannya mengikutinya. Dia tahu bahwa mereka telah datang ke Hotel Bintang 5, saat Su Xiao berada di meja resepsionis. VLA datang dengan cepat. Dengan pandangan tajam pada kartu identitas Su Xiao, dia berkata kepada Su Xiao dengan sedikit emosi, "Jadi namamu Su Tian. Apakah kamu juga tinggal di sini? Kita benar-benar ditakdirkan." Setelah menyapa Su Xiao, Flora mengeluarkan kartu hitamnya dan menyerahkannya kepada pelayan. Dia berkata, "Pesankan kamar untukku di sebelah tuan ini." Melihat kartu identitas yang dikeluarkan FRA, pelayan yang sedikit ragu-ragu segera mengambilnya. Kemudian dia dan Su Xiao menyerahkan kartu kamar dan kartu identitas mereka. "Tuan Su, mari kita naik bersama." Dengan sedikit isyarat, FRA memperlihatkan tubuhnya yang menarik kepada Su Xiao. Ini adalah gambaran yang membuat darah semua pria bergejolak, dan Su Xiao tidak terkecuali. "Baiklah, untukmu atau untukku?" Mulut Su Xiao sedikit terangkat, menunjukkan senyum jahat, dan bertanya terus terang. "Tentu saja, aku di sini. Aku akan menunggumu di kamarku." Fra membuka pintunya, lalu masuk begitu saja, dan Su Xiao mengikutinya tanpa ragu, kemudian menutup pintu, dengan sedikit rasa bersemangat di matanya. Setelah semalaman, Sue bangun dan mengenakan pakaiannya. Kemudian dia meletakkan kartu emas di lemari dan berkata, "Ini untukmu. Simpan saja." Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Fra, yang masih mengantuk, segera terbangun dan melihat kartu emas yang diletakkan Su Xiao. Wajahnya menjadi sangat jelek. Dia bertanya, "Apa maksudmu? Ambil saja apa yang kau butuhkan, kan?" Mata Su Xiao, dengan sedikit ketidakpedulian, menatap tatapan Fra, seperti menatap benda mati. Karena tatapan Su Xiao, wajah Fra tiba-tiba menjadi semakin jelek. "Kau ambil saja. Aku tidak membutuhkannya. Mungkin kau membutuhkannya." Flora kemudian merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah cek, menulis angka, dan meletakkannya di depan Su Xiao. Namun, Su Xiao bahkan tidak melihat angka di cek itu. Dia hanya tersenyum pada Flora, berbalik, dan pergi. Senyum terakhir Su Xiao membuat Flora, yang awalnya ingin berdebat, menjadi kaku. Setelah dia pergi selama setengah dering, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon, "Rencanaku mungkin akan terbongkar. Kalau begitu, kembalilah." Hanya 4 kata itu membuat wajah cantik Flora pucat pasi. Dia berkata ke ujung telepon, mungkin saja dia tidak mengatakan apa-apa. "Dia memperlakukanku seperti seorang wanita muda." Begitu memikirkan tindakan Su Xiao, Flora merasa sangat marah, bahkan sedikit jijik pada Su Xiao. "Misi tidak boleh gagal, segera kembali, aku akan mengirim orang lain untuk menghubungi target." Setelah itu, tanpa menunggu FRA melanjutkan perdebatan, dia langsung menutup telepon. Mendengar suara dari ujung telepon, wajah FRA semakin masam, bahkan di wajahnya pun terlihat sedikit rasa takut. Hal ini juga membuat Su Xiao, yang telah mengamati tindakan FRA dengan cermat, merasa sedikit bingung, dan bahkan penasaran dengan orang yang menghubungi FRA. Namun, ini tidak akan menunda tindakan Su Xiao. Setelah beristirahat sejenak, Su Xiao langsung pergi ke tempat divisi perendahan kepala berada, dan berencana untuk membunuh pihak lain sepenuhnya, yang setara dengan menyelesaikan tugas. Su Xiao berencana untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang begitu cepat. Setelah itu, Su Xiao langsung menyembunyikan sosoknya dan berjalan di area divisi perendahan kepala. Dia bisa melihat patung-patung keramik yang indah dan tampak hidup di mana-mana, tetapi ketika dia melihat patung-patung ini, dia tidak memiliki apresiasi apapun. Karena Su Xiao dapat merasakan ribuan jiwa dan nama dari atas, dan bahkan beberapa di antaranya berisi jiwa para praktisi, yang membuat Su Xiao semakin mengidentifikasi niat untuk langsung memusnahkan semua master perendahan kepala. Tetapi yang perlu Su Xiao cari tahu terlebih dahulu adalah berapa banyak dari mereka yang ada di sana, dan apakah semuanya ada di sini. Inilah yang perlu dipertimbangkan Su Xiao. Bab 640. Su Xiao tiba di tempat tinggal pemimpin kelompok etnis ini dan masuk ke dalamnya. Setelah pencarian singkat, Su Xiao menemukan daftar para pemimpin yang diturunkan pangkatnya, lalu langsung mencari mereka satu persatu berdasarkan nama-nama di daftar tersebut. Su Xiao langsung menuju ke tempat yang disebut sebagai kepala divisi, di ruang bawah tanah rumah kayu itu. Su Xiao diam-diam masuk dan melihat beberapa orang biasa yang tewas dengan menyedihkan di dalam. Dengan darah kuat yang mengalir di tubuh mereka, Su Xiao bahkan tidak perlu berspekulasi untuk mengetahui berapa banyak orang yang telah meninggal. Ketika dia melihat pihak lain masih mengekstrak jiwa, Su Xiao tidak bisa menahan rasa sedikit marah. Dia tidak peduli untuk menakut-nakuti ular itu, jadi dia melemparkan sesuatu ke arah mereka berdua. Pihak lain hanya mendengar suara samar, lalu merasakan serangan tajam di belakangnya. Tanpa sempat menghindar, dia merasakan hawa dingin di dadanya. Melihat benda yang familiar di dadanya, pria itu merasa sedikit takut, tetapi sebelum dia bisa melihat siapa yang membunuhnya, dia jatuh ke tanah tanpa daya. Su Xiao menatap pria itu dengan jijik,
lalu menoleh dan pergi, berniat membunuh yang lain satu persatu. Dalam waktu kurang dari setengah hari, semua kepala suku di suku itu langsung tewas di rumah mereka. Kemudian Su Xiao menggunakan ponsel pemimpin dan beberapa ponsel orang lain untuk membunuh semua kepala suku di luar satu persatu. Saat hendak pergi, Su Xiao memperhatikan kebencian yang semakin besar di sekitarnya. Pasti selama Su Xiao pergi, tempat ini akan menjadi tempat yang sangat gelap, dan bahkan orang yang berjalan ratusan mil pun akan terluka. Setelah memikirkannya sejenak, Su Xiao menukar sebuah sutra Buddha di panel sistem, berniat untuk mentransformasikan jiwa-jiwa yang telah mati ini. Setelah Su Xiao sepenuhnya menebus semua kesalahannya, 2 hari berlalu. Tanpa disadari, Su Xiao dipenuhi dengan 3 kaki pahala dan kebajikan. Meskipun selalu mendengar bahwa pahala dan kebajikan memainkan peran yang sangat baik dalam praktik, Su Xiao tidak pernah mempraktikkannya. Dia bahkan tidak repot-repot memperhatikannya, jadi dia hanya membiarkan sisi lain berkembang. Sebelumnya, hanya ada angin sepoi-sepoi di sekitarnya, tetapi aku tidak menyangka dia bisa mendapatkan begitu banyak pahala dan kebajikan hanya dari satu suku. Bisa dibayangkan bahwa semua hal ini dapat terwujud. Berapa banyak nyawa yang telah dibunuh kepala suku? Jutaan. Memikirkan angka ini, bahkan jika Su Xiao berpikir bahwa sifat orang-orang yang dingin dan kurus itu, dia tetap tidak bisa tidak merasa merinding. Untungnya, orang-orang ini telah mati, tidak akan ada bencana seperti itu. Setelah meninggalkan suku Jiang Tesi, Su Xiao berencana untuk kembali ke Tiongkok. Di luar negeri, Su Xiao selalu merasa ada yang tidak beres, dan bahkan ingin tahu apa artinya bagi Su Xiao. Dalam perjalanan pulang, Su Xiao secara acak memilih misi regional, lepaskan misi regional, cari tahu keberadaan dan tujuan organisasi badut. 20 juta poin pengetahuan. Melihat misi regional ini, Su Xiao langsung teringat FRA yang dia temui di pesawat sebelumnya. Akhirnya, dia memiliki momen Equinox musim semi bersamanya. Su Xiao bahkan tidak menyangka FRA sempurna. Hal ini membuat Su Xiao sedikit penasaran. Dia tidak tahu apa tujuan organisasi di balik layar. Mereka bersusah payah melakukan itu. Melihat tugas ini, Su Xiao juga tahu bahwa pasti ada hubungan erat antara keduanya, karena tugas-tugas yang dikeluarkan oleh sistem pada dasarnya dinegosiasikan dengan Su Xiao. Misalnya, Su Xiao pernah melihat berita di Tiongkok sebelumnya, yaitu 3 praktisi menghilang ketika mereka pergi ke Mianguo, yang dikatakan sebagai pekerjaan divisi penurunan kepala. Namun, ketiganya hanyalah praktisi biasa. Kecuali aliansi praktisi biasa, tidak ada pergerakan setelah mereka melontarkan beberapa komentar kasar. Jadi dapat disimpulkan bahwa organisasi badut ini pasti memiliki hubungan yang sangat dekat dengan FRA, tetapi FRA tidak mencarinya selama periode waktu ini, yang juga membuat Su Xiao merasa sedikit penasaran. Ketika dia memikirkan panggilan telepon FRA sebelumnya, dia pasti telah mengganti orang. Su Xiao memikirkannya dalam hati, lalu kembali ke Tiongkok tanpa ragu-ragu. Karena target pihak lain adalah dirinya, orang-orang ini akan kembali ke Tiongkok juga, jadi Su Xiao hanya perlu menunggu dan mati. Selain itu, Su Xiao juga ingin kembali untuk melihat apa yang sedang dilakukan Tiger. Bahkan saat ini, dia belum menyelesaikan tugasnya, yang membuat Su Xiao merasa bingung. Setelah kembali ke Tiongkok, Su Xiao langsung menuju kampus. Sebelum tiba di kampus, Su Xiao dapat melihat pemandangan hijau dari kejauhan, dan bahkan konsentrasi aura di sekitarnya menjadi sedikit lebih kuat. Namun, Su Xiao tidak melihat jejak susunan tersebut. Baru setelah Su Xiao masuk, dia melihat bahwa kampus telah berubah secara dramatis hanya dalam beberapa hari. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa lebih iri. Huda bahkan berusaha keras mendesain pemandangan sekitarnya, yang tampak jauh lebih tinggi. Bahkan Su Xiao melihat beberapa biksu dari Departemen Kayu menggunakan aura, yang juga membuat Su Xiao tertawa sejenak. Tiba-tiba mereka turun, tidak heran terlihat begitu sempurna, itu adalah Jenderal Harimau di sekitar bunga dan pohon, yang langsung muncul. Melihat pemandangan yang tak terduga ini, Su Xiao juga merasa yakin dengan kemampuan Huda. Segera, dia menemui Huda dan berencana untuk menanyakan berapa lama masalah ini akan selesai. "Bos, Anda kembali." Tiger melihat Su Xiao, ekspresinya menjadi sangat terkejut, lalu bertanya sambil menunjuk ke arah Su Xiao dan berkata, "Bos, bagaimana menurut Anda?" "Saya pikir, bukankah Anda ingin mengubah lingkungannya? Lagi pula, semua jenis pohon ditanam. Mengapa Anda tidak menanamnya dengan kualitas terbaik? Saya khawatir hasilnya tidak akan terlihat dalam 3 hari, tetapi saya menanam 10.000 bibit dalam 3 hari. Dalam hal ini, dapatkah kita menghitungnya?" Jenderal Tiger menjelaskan kepada Su Xiao tentang pengaturan dan rencananya sendiri, agar Su Xiao dapat lebih memahami masalah dan alasannya, bahkan mengetahui mengapa ia melakukan hal-hal tersebut. "Bagus sekali, jangan khawatir, ikuti saja ide Anda, itu bagus." Su Xiao melihat rencana pembangunan taman yang disusun oleh Universitas Tiger, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun.
Hanya di beberapa tempat, Su Xiao meminta Universitas Tiger untuk menempatkan beberapa hal, menjadikan taman yang megah ini sebagai garis pertahanan terluar kampus. Bos, jangan khawatir. Saya akan melakukannya sesuai dengan permintaan Anda. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Huda segera mengangguk kepada Su dan berkata, aku percaya pada kekuatanmu. Sue mengangguk sambil tersenyum, lalu kembali ke kantor untuk mencari tahu tentang organisasi badut. Su Xiao juga sedikit penasaran dengan organisasi ini. Yang ingin dia ketahui lebih lanjut adalah apa yang ingin mereka lakukan, yaitu topik tugas menerbitkan sistem. Segera setelah perintah Su Xiao, asisten Su Xiao memberinya informasi, termasuk semua hal tentang organisasi badut. Bos, semua informasinya ada di sini, dan sebagian masih dalam penyelidikan. Akan membutuhkan waktu untuk mendapatkannya. Qin Chao, asisten Su Xiao, dengan hormat memberitahu Su Xiao bahwa ketika Universitas Tiger sibuk, mereka tidak akan mempedulikan pihak Su Xiao. Segera, Universitas Tiger mengatur seorang asisten untuk Su Xiao untuk mengurus urusan Su Xiao dengan sepenuh hati. Bagaimanapun, Universitas Tiger harus mengelola perguruan tinggi, jadi ada terlalu banyak hal yang harus diurus. Baiklah, biar saya lihat. Su Xiao mengambil informasi itu, memeriksanya dengan cermat, lalu menyuruh Qin Chao turun. Dari informasi yang didapat, Su Xiao dapat melihat bahwa organisasi badut mirip dengan serikat tentara bayaran. Mereka dapat menerima permintaan orang lain untuk menyelesaikan hal-hal tertentu. Yang terpenting, orang-orang di organisasi badut semuanya adalah perempuan. Terlebih lagi, mereka adalah beberapa perempuan yang sangat cantik, bahkan bisa dikatakan abadi. Cara yang mereka gunakan pada dasarnya mirip dengan trik kecantikan FRA. Adapun kekuatan mereka, tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, meskipun organisasi badut tersebar di seluruh dunia, mereka tidak meningkatkan kewaspadaan. Lagi pula, sulit bagi orang untuk memunculkan gagasan bahwa mereka ingin berjaga-jaga. Bahkan Su Xiao, jika dia tidak mendapatkan tugas sistematis, mungkin tidak akan memikirkan aspek flora apapun. Setelah mendapatkan berita dari organisasi badut, Su Xiao langsung memerintahkan orang-orang untuk menghubungi organisasi badut, di mana mereka bisa mendapatkan informasi tentang tugas merayunya, apa tujuannya, apa maksudnya, dan untuk metodenya, biarkan beberapa wanita dengan kekuatan tempur tinggi langsung pergi. Untuk organisasi seperti itu, kekurangannya sangat jelas sehingga Su Xiao terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak. Setelah beberapa hari, pemandangan di sekitar kampus juga membaik. Itu 100 kali lebih indah daripada yang ada di dalamnya. Bahkan kampus pun sangat terpengaruh. Hal yang paling jelas adalah konsentrasi aura berlipat ganda. Anda harus tahu bahwa konsentrasi aura di akademi, dengan banyak berkas susunan Su Xiao, adalah 20 atau 30 kali lipat dari dunia luar. Jika digandakan, tingkat peningkatannya sangat mengejutkan. Bahkan dibandingkan dengan sekolah-sekolah super besar sekalipun, ini tidak kalah. Setelah Su Xiao mendapat kabar tentang selesainya proyek harimau, sistem langsung menampilkan pemberitahuan penyelesaian tugas. Bahkan kali ini, penyelesaian tugas melebihi 300%, sehingga hadiah tugas juga 300%, dan dia langsung mendapatkan 30 juta poin pengetahuan, yang memberi Su Xiao kesempatan bagus. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.